teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya Elvin Suryawijaya, mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengenal saya ya, dan saya akan sedikit menjabarkan sedikit tentang PNP. Tentunya ini adalah satu komunitas intinya ya, di mana visi PNP itu sendiri lebih kepada untuk gerakan sosialnya adalah untuk kepada edukasi. Karena kita tahu kondisi seperti ini, ya kita harus mempersiapkan diri, kita punya masalah, tapi kita harus mempersiapkan apa sih yang harus kita lakukan lebih baik. Jadi komunitas ini mengajak kita semua untuk mempersiapkan diri kita bersama-sama seperti itu. Dan di komunitas ini sendiri tentunya tidak hanya dari sisi jasmani, juga ada sisi rohaninya. Tetapi yang seperti teman-teman semua ikut pada kesempatan kali ini di Zoom ini lebih kepada edukasinya seperti itu. Akan ada banyak kegiatan, tetapi untuk edukasi sendiri memang dilakukan 1 bulan sekali. Kayak seperti contoh bulan depan kita juga sudah siapkan beberapa kegiatan lainnya, dan tentu edukasi yang memberikan edukasi hari ini Mbak Ayu. Terima kasih banyak Mbak Ayu. Secara experience tidak perlu diragukan, dan begitu pula dengan pembicara-pembicara selanjutnya di komunitas ini. Tujuan kami sederhana, yaitu supaya kita semua boleh mempersiapkan diri di masa-masa seperti ini melalui edukasi, dan jika ada yang tergerak, mari kita sama-sama berbagi rezeki kembali kepada rekan-rekan kita yang mungkin sekolah pun sulit, seperti itu. Jadi itu tujuan daripada kegiatan kami juga adalah kepada charity sebetulnya, tetapi tidak dipaksakan, hanya bila tergerak saja. Mungkin saya secara pribadi mau memberikan satu sharing sedikit. Saya adalah seorang pekerja. Pertama kali saya bekerja itu ada di perusahaan lokal, dan kemudian saya pindah ke Johnson Johnson. Nah, saya ketemu Bayu di Johnson Johnson ya, Mbak. Ya. Dari Johnson Johnson saya pindah ke Ferrero. Pada waktu itu levelnya adalah senior manager pada waktu itu. Dan kemudian saya pindah lagi ke Hawley & Hazel, grupnya Colgate. Per saat ini saya adalah head of sales dari Hawley & Hazel. Dan per Januari saya akan pindah kembali ke satu perusahaan, dan puji Tuhan saya diberikan kesempatan untuk menjadi business manager untuk satu produk yang baru akan mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Singkat cerita, saya cuma hanya ingin men-sharingkan apapun yang saya alami di dalam karir saya. Saya sangat terbantu dengan yang namanya mentor. Saya sangat terbantu dengan yang namanya ilmu-ilmu yang diberikan secara gratis dari para mentor saya. Jadi saya punya satu kerinduan bagaimana kita semua juga boleh saling mendapatkan ilmu-ilmu tersebut dan bisa berkembang. Saya berharap kita bisa bahkan lebih cepat lagi dalam perkembangan diri kita, baik di karir, baik di bisnis maupun personal, seperti itu. Dan karena tergerak oleh hal tersebut, saya percaya kita semua juga akan boleh merasakan fungsi baik dari yang namanya komunitas, dari yang namanya mentorship, apapun itu. Karena Mbak Ayu juga sangat baik, akan memberikan banyak informasi. Silakan bertanya sepuas-puasnya supaya bisa memaksimalkan performa daripada diri kita masing-masing, seperti itu. Mari kita mulai dengan doa bersama-sama. Saya akan pimpin dengan tata cara Katolik. Silakan Bapak Ibu boleh dan teman-teman sekalian boleh berdoa dengan iman dan kepercayaan masing-masing ya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan pencipta langit dan bumi, kami berdoa kepada satu Tuhan pada saat ini, dan kami percaya Tuhan perkumpulan kami, pertemuan kami pada saat ini semua adalah rencanamu, karena Engkau ingin membuat kami menjadi siap di dalam zaman yang semakin penuh dengan tantangan. Bertatap muka pun menjadi sulit Tuhan. Tapi kami percaya Engkau mengasihi kami, dan Engkau mempersiapkan, memperbolehkan Mbak Ayu, kami bersyukur Engkau memperbolehkan Mbak Ayu dengan satu kerelaan membagikan informasi untuk kami yang sangat jauh, yang masih awam, yang masih kurang pengalaman. Tuhan, terima kasih untuk semuanya, berkatilah acara ini, dan kami serahkan semuanya, mampukanlah kami untuk boleh menyerap hal-hal yang baik dari acara ini. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan, Pak Mas Dika. Ya. Apa Mbak Ayu nih langsung? Silakan Mbak. Oke. Mas Dika dulu. Nah, dari tadi kan Bapak ya sama Ibu bingung nih, kok saya tiba-tiba masuk. Nah, saya juga lupa perkenalkan diri saya. Oke. Oke, saya akan perkenalkan, saya Andika, saya yang akan menjadi host atau MC untuk kegiatan hari ini. Nah, melanjuti dengan tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Elvin, untuk kegiatan ini itu saya izin share screen untuk menjelaskan biografi dari Ibu Ayu sendiri ya. Oke, ini biografi dari Ibu Ayu, di mana dia sudah sangat expertise nih terlihatnya nih. Dari banyak sekali pengalaman dari Ibu Ayu yang sudah
dibentuk. Saat ini Ibu Ayu sudah mendapatkan beberapa penghargaan, di mana ada dari Solid and Complete Experience at Commercial Sector dan Experience as Marketer, Sales and Shopper di Kalbe, Johnson Johnson, dan Certified as Professional Marketer Asia by Asia Marketing Federation. Second winner of Women Leadership Award dari Femina Magazine. Wow, sepertinya model nih. Dan marketing lecturer, trainer, new product development for PPM School of Management, dan master degree in strategic management from Binus International University, and bachelor degree in chemistry for University of Indonesia. Nah, Bapak Ibu sekalian, dicatat nih, ada email, ada WhatsApp, dan ada kontak mobile phone-nya Mbak Ayu. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin ya Mbak Ayu ya, bisa langsung menghubungi Mbak Ayu. Seperti itu. Oke Mbak Ayu, ini kita langsung mulai ke pembahasan perihal tentang copywriting ya Mbak Ayu ya. Ya. Oke, silahkan Mbak Ayu, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Mas Dika dan juga Mas Koko Elvin gitu ya. Dan buat teman-teman semua, Bapak Ibu, Saudara yang ada di sini, saya ucapkan selamat malam, selamat Minggu ya. Kita nggak sudah berada di penghujung tahun 2019. Masa-masa sulit ya, udah kita lewatin bersama-sama, dan kalau kita masih berada pada kondisi yang sehat pada malam hari ini, itu adalah suatu anugerah dan karunia dari Tuhan. Baik, tadi seperti sudah dijelaskan, saat ini saya mau sharing sama teman-teman semuanya mengenai copywriting gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau jelaskan juga mungkin sedikit tadi Mas Dika udah jelaskan background saya. Saya benar bekerja di Kalbe, pernah bekerja di Kalbe Personal Healthcare selama 6 tahun, terus kemudian saya bekerja di Johnson Johnson selama 6 tahun juga. Saya cukup setia loh. Dan saya juga kerja di Kalbe Nutrisional, di mana tempat... Nggak kayak saya ya? Ya. Setia itu ada singkatannya sih. Apa tuh? Setiap tikungan ada. Setiap tikungan ada, ya. Pas kerja sering interview mungkin maksudnya ya. Saya kerja di Kalbe Nutrisional sebagai business unit head untuk brand Diabetasol. Tapi untuk tahun 2021 saya kebetulan dipercaya untuk memegang sebuah brand internasional dari Akzo Nobel. Saya akan pindah ke sana sehingga nanti tahun 2021 saya pindah ke company baru sama Pak Elvin gitu. Wah, selamat. Ya, terima kasih. Jadi tadinya main susu, produk-produk bayi sama kayak Mas Elvin dulu ya, obat-obatan. Sekarang saya mainnya di chat. Jadi buat teman-teman yang belum mau lagi milih-milih chat, jangan lupa ya belinya chat Dulux gitu. Diskon nggak ya? Promosi. Nggak ya? Bayu juga ada sampingannya kan Mbak ya? Iya. Hah? Ada yang produk Mbak Ayu tuh, apa tuh? Apa tuh? Oil itu loh. Oh iya, saya juga. Oh, jadi jualan ya? Ya, nanti kita akan belajar tentang apa sih itu yang namanya bisnis gitu ya, bisnis peroilan gitu. Nah, itu bagaimana saya mempelajari yang namanya teknik marketing buat teman-teman yang punya bisnis online nih. Kan sekarang kita lihat ya, potensinya ternyata waktu kita pandemi ini orang banyak di rumah, ternyata banyak eksplorasi-eksplorasi terhadap potensi-potensi yang terpendam yang selama ini nggak pernah disadari, ternyata menghasilkan uang. Nah, ternyata jadi orang tuh merasa, aduh ternyata saya kuenya saya enak ya, makanan saya enak, kopi saya enak, tapi kenapa cuma teman-teman saya aja yang tahu ya bagaimana saya bisa memasarkan produk-produk saya ini, tapi saya nggak bisa ketemu sama orang gitu ya. Nah, itulah kenapa diperlukan yang namanya copywriting. Jadi kita nggak bisa menjangkau orang untuk berbicara secara langsung, tapi bagaimana kita memainkan kata-kata sehingga orang itu waktu lihat postingan kita, status WhatsApp kita, dia merasa tergugah untuk tahu lebih lanjut mengenai apa sih yang kita jual gitu. Nah, kita hari ini akan pelajari dalam waktu kira-kira 45 menit ke depan nih ya, Mas Andika ya. Ya, kita akan mempelajari mengenai copywriting. Nah, dalam copywriting itu ada target market, ada insight, terus strategi dan tips, sampai cara membuat copywriting. Nah,
sebenarnya tujuan daripada copywriting itu sebelum kita masuk copywriting itu untuk apa sih? Kita biar produk kita atau kita sendiri pribadi kita, nanti kan ada tentang personal branding juga ya, biar kita sendiri itu bisa stand out from the crowd. Stand out from the crowd itu apa sih artinya? Artinya di antara ribuan jualan kita tuh dilirik, minimal dilirik dulu deh sama orang gitu. Karena proses nanti masuk ke pembelian itu ada bermacam-macam funnel marketing. Nah, kita akan belajar. Ya, sekarang kita coba jelasin dulu nih Mas Dika dan teman-teman semua Yuk. apa sih itu copywriting. Nah, Oke, silakan. Next. Nah, di copywriting itu nanti akan ditranslasikan atau digunakan untuk media offline seperti iklan media cetak, majalah, leaflet, brosur gitu ya. Yang ini sih zaman dulu banget ya. Sekarang orang-orang udah nggak pernah pakai kayak gini lagi selain kurang environmental friendly juga orang nggak ada yang mau baca lagi lewat kertas gitu ya. Terus elektronik sekarang elektronik itu ada TV, video, radio. Wah, kayaknya sekarang udah nggak zamannya lagi nih nonton TV. Saya yakin dan percaya bahwa teman-teman di sini nggak pernah lagi nonton TV ya, atau apalagi dengerin radio gitu. Pasti kan dengerinnya podcast gitu ya, atau dengerinnya Spotify. Sehingga makanya benar. benar kan? Sehingga makanya kita Benar. tujuan copywriting itu adalah untuk kita bisa nulis di sosial media kita, kayak di Facebook, terus kemudian Ya, benar banget. di Instagram, bahkan ya sekarang itu orang-orang jualan itu lewat status WhatsApp loh. Jadi teman-teman Betul. daripada bikin status WhatsApp yang tentang galau-galau terus, mendingan bikin Bisa tentang WhatsApp. dimanfaatin ya. Iya, mendingan tentang WhatsApp tentang jualannya, lagi promo apa, 12-12 gitu. Nah, itu diperlukan sebuah teknik yang namanya teknik copywriting. Oke, next. Nah, kalau copywriting sendiri adalah itu merupakan bagian dari proses kreatif, menulis teks di dalam materi promosi iklan. Nah, kalau teman-teman lihat nih, teman-teman sering banget deh pasti lihat iklan-iklan, baik iklan itu TV, di YouTube, di sosial media teman-teman, di Instagram. Caption itu adalah sebuah teknik copywriting gitu loh. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya caption itu tuh nohok gitu loh, atau megang banget sehingga orang tuh tergugah ingin melihat konten selanjutnya daripada punya teman-teman gitu. Jadi copywriting itu adalah sebuah teknik ya, teknik di luar teknik konten digital imaging. Jadi dalam sebuah postingan Instagram itu kan biasanya Instagram itu kan foto dulu baru caption. Kalau Facebook caption dulu baru foto. Betul. Ya. Nah, Betul. itu adalah salah satu konten marketing yang tidak bisa terpisahkan. Nah, hari ini kita belajar tentang copywriting. Nanti mungkin PNP akan bikin bagaimana caranya bikin gambar atau visualisasi di Facebook atau di Instagram yang bisa menarik orang juga untuk stopping by. Kita punya timeline gitu. Nah, sekarang kan bayangin coba semua orang bikin status, bikin postingan di Facebook dan Instagram paling cuma scroll-scroll doang, tapi kalau dia bisa nge-grab attention gitu, itu pasti ada sesuatu effort yang lebih dari sekedar foto atau lebih dari sekedar tulisan biasa. Itu dia namanya disebut sebagai copywriting kalau kita bicara tentang tulisan. Karena copywriting itu adalah kata-kata baru atau mengatur ulang kata-kata di materi tersebut agar kelebihan sebuah produk dapat tersampaikan dengan baik dan menarik hati para konsumen. Jadi tujuannya kalau kita nulis caption gitu ya, kalau kita nulis status, orang tuh biar bisa, ih apa sih kok men-trigger seseorang untuk action lebih lagi gitu. Jadi bukan cuma sambil lalu doang gitu. Ya, oke, next. Nah, langkah-langkah nih untuk copywriting. Nah, tadi kan teman-teman udah belajar sebenarnya apa sih itu copywriting? Tadi ya, copywriting itu istilahnya bahasa Indonesia yang gampangnya teknik meramu kata-kata. Atau teknik penulisan lah ya, Mbak Ayu ya. Iya, apa gimana Dik? Yang lebih gampang? Teknik penulisan. Teknik penulisan lah, teknik penulisan kalau biar bisa tulisan kita tuh menarik ya atau atraktif di sosial media kita gitu ya.
Nah, terus gimana sih sebenarnya kalau kita mau bikin copywriting yang menarik yang tujuannya adalah untuk, supaya jualan kita ada yang ngelirik. Ini belum belum tentu beli ya, minimal kita dapat Iya, attention dulu, gitu, ya. biasanya sih kalau yang udah ini tuh Mbak Ayu, biasanya langsung aku skip, next 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 gitu. Ah, tapi ya kan? Nah, gimana caranya supaya konten kalian itu nggak di-skip sama teman-teman kayak Dika gitu ya. Apalagi kalau target marketnya kayak Mas Dika, Mas Koko Elvin. Nah, makanya kita harus Kenapa tahu saya? banget kita harus tahu banget target market produk kita tuh siapa. Nah, target market itu apakah target market kita, usianya milenial. Nah, teman-teman tahu nggak milenial itu lahirnya dari tahun berapa sampai tahun berapa? Jadi sekarang ini ada 3 generasi nih yang bisa dijadikan target market dari segi kelahiran. Yang pertama, target market milenial, mereka-mereka yang lahir di bawah tahun, 90-an ya, di bawah tahun jadi orang-orang yang lahir di tahun 1980 sampai tahun 1990. Nah, itu adalah orang-orang yang itu Gen X namanya, Gen Y namanya. Terus orang-orang yang lahir di atas tahun 90-an itu udah disebut lagi namanya generasi milenial. Nah, orang-orang yang lahirnya di bawah di atas tahun 80, jadi artinya tahun 70 sampai tahun 80 itu disebut generasi X gitu. Itu om-om kita lah, ya kan? Tapi Oke, berarti enggak aku masih milenial banget nih ya? ya, Mas Dika lahir tahun berapa? Waduh, Kalau ini tahun enak nih. Kalau tahun 90-an, kalau Mas Dika lahir tahun 90, 92, 93 itu Mas Dika masuk golongan orang milenial. Kalau Oke, saya lahirnya tahun 82, saya masih golongan Y gitu, Gen Y nih saya, gitu. oke. Nah, tapi kalau om saya atau kakak-kakak saya Gen X, tapi papa mama saya itu generasinya generasi baby boomers yang Mhm. lahir di tahun 50-an sampai 60, 50-an sampai sekitar 60 lah ya itu. Nah, beda-beda tuh target market-nya. Nah, setiap target market punya insight juga yang berbeda-beda gitu. Insight tuh adalah karakteristik yang berbeda-beda. Orang milenial itu orangnya rata-rata nggak setia loh sama produk. Dia itu senangnya ganti-ganti, cepet bosen. Tapi kalau orang yang golongan kayak, misalkan generasi X cenderung untuk setia. Apalagi generasi baby boomers kayak orang tua kita gitu ya, Pak D kita gitu ya. Itu biasanya dia kalau udah orang tua pakai itu, dia pakai, dia ngikutin gitu, dan dia susah berubah. Nah, saat ini insight-insight itu kita dapatkan dari mana? Dari kita ngobrol sama mereka, kita, amati perilaku mereka yang disebut kalau bahasa marketingnya usage and attitude mereka. Usage itu adalah bagaimana cara mereka menggunakan produk tersebut, misalkan produk makanan dan minuman gitu. Usage-nya produk makanan dan minuman di golongan milenial sama di golongan generasi Y itu beda. Kalau generasi milenial pengennya makanannya misalkan ya yang ngetren, kayak makanan Korea gitu kan. Terus kemudian yang bisa dipamerin di Instagram gitu. Tapi golongan yang baby boomers, yang penting saya makan ada nasi sama lauk, nggak perlulah makan yang junk food kayak gitu, gitu kan. Itu beda. Nah, tergantung kita mau sasar market yang mana. Sehingga nanti kalau kita, sudah dapat target market-nya, insight-nya kita bisa lihat apa, baru kita gabungkan insight dan target market itu untuk kita bisa menulis copywriting yang bagus dan tepat guna. Sehingga pesan kita itu nanti akan sampai kepada target market kita dalam konteks yang relevan gitu. Misalkan kalau anak muda zaman sekarang gitu, masa sih maaf kata nih ya, masa sih dia ditawarin makan rendang gitu, cuman rendang gitu doang, kayaknya kan kayak so oldies nggak menarik gitu. Iya, Tapi iya. bumbuin misalkan bintang Korea pernah makan di restoran Padang ini gitu misalkan. Atau Coba mungkin ditambahin kayak rendang pakai mozzarella. Nah, kan sekarang ya, lagi happening betul. tuh, yang gitu-gitu. Betul. Itu salah satu contoh kenapa makanya martabak itu langsung jadi pop up ya, pimp up your martabak. Martabak tuh makanan zaman dulu, cuman bisa disesuaikan dengan target market sekarang makanya di pimp up.
team up itu didandanin lagi, istilahnya di rejuvenating lagi supaya dia Regenerasi lah ya. bisa regenerasi, bisa jadi martabak Nutella lah, Ovomaltine lah. Betul, betul, betul. Itu makanya dia bisa stay relevan gitu. Oke, next. Nah, terus kemudian kita bisa lihat juga sorry. Nah, ini pertama target market ya. Langkah-langkah pertama yang kita lakukan untuk menentukan copywriting yang baik adalah penentuan target market. Siapa nih target market teman-teman? Jualan teman-teman tuh siapa gitu ya. Misalkan ada pria, wanita, umur berapa, usianya berapa, terus social economic status gimana, apakah produk teman-teman itu harganya cukup terjangkau atau memang ngambil segmennya menengah ke atas gitu ya. Terus kemudian dia tinggalnya di mana, di urbannya urban yang mana dulu. Karena urbannya Jakarta Timur sama urbannya BSD itu beda gitu loh. Beda. Beda Jakarta banget. sendiri aja beda. Jakarta Timur sendiri aja beda. Iya, nah itu Urban apa, Mbak? Urban. gimana? Urban itu apa, urban? Urban itu tinggalnya di daerah perkotaan gitu ya. Perkotaannya juga beda. Perkotaan antara Elvin ke BSD sama perkotaan di daerah Jakarta Timur, misalnya dekat rumah saya, Kalimalang, itu udah beda banget segmennya. Kalau orang-orang yang urban Kalimalang itu masih tradisional market, tapi kalau urban yang di BSD tuh udah lihat contoh-contoh tokonya, pop store gitu ya, udah bentuk-bentuknya bagus-bagus, itu disesuaikan dengan target marketnya. Sama-sama di urban, sama-sama di kota gitu. Cuman beda selera gitu. Nah, itu lihat dulu target marketnya seperti apa. Nah, target market sendiri itu adalah pengertiannya ya secara literasi adalah sekelompok orang atau konsumen yang menjadi target penjualan suatu produk atau jasa. Ya, terus kemudian yang pasti mereka harus mendapatkan informasi, edukasi, atau promosi terkait keunggulan produk gitu. Tentuin dulu target marketnya. Misalkan jualannya apa ya? Kemarin tuh kopi lah ya, kopi. Ya, Target marketnya apa? Mau segmennya anak SMA, mau segmennya orang kuliah, mau segmennya pekerja kantoran, seperti saya, Mas Andika Elvin, itu beda-beda tuh cara nulis copywriting-nya beda-beda. Cara pasti. ya kan? Caranya beda gitu kan. Nah, itu yang kita harus ketahui. Oke, next. Nah, yang kedua adalah untuk menentukan Sorry. consumer insight. Nah, insight apa nih yang didapat? Insight itu sebenarnya apa sih? Insight itu tuh cara menginterpretasi dan memahami data target konsumen. Seperti perilakunya, kebiasaannya kayak apa gitu ya, kebutuhan dia kayak apa yang tadi saya bilang, usage and attitude mereka towards produk yang mau dijual gitu. Jadi apa sih usage dan attitude terhadap produk tersebut? Misalkan produk kayak susu gitu ya. Orang tuh kalau misalkan mau beli susu, biasanya kalau susu bayi lah, susu bayi itu pasti dia nggak mau coba-coba tuh. Dia pasti attitude-nya adalah sebelum dia membeli susu bayi, dia pasti nanya dulu ke dokternya. Anak saya tuh begini, begini, gini. Susu apa sih sebenarnya yang cocok buat anak saya? Nah, makanya mereka datang ke dokter untuk menentukan susu pertama apa yang mereka akan beli. Nah, orang-orang yang ke dokter itu biasanya menengah atas gitu. Makanya harga susu yang untuk menengah atas tuh biasanya harganya cukup premium gitu. Nah, terus itu contohnya produk-produk seperti itu. Dan contohnya misalkan kalau kayak apa ya, eee produk makanan lah gitu ya, insight-nya apa sih, oh ternyata tuh orang tuh memang pengen nongkrong di Starbucks gitu ya, pengen beli kopi Starbucks gitu. Cuman dia sebenarnya nggak terlalu punya money untuk kayak afford 40 sampai 50 ribu sekali beli. Nah, ternyata itu dimanfaatkan tuh loh gelar-gelar kopi kenangan, kopi tuku yang pertama kali ya. Iya, bener banget tuh. Kopi tuku tuh harganya berapa? 18 ribu kalau nggak salah ya. Sam Kalau dulu saya masih bekerja daerah selatan sekitar segituan ya. Ya itu kan murah banget kan dan Iya, affordable banget sih. affordable banget dan rasanya pun enak gitu loh. Iya, Jadi dia bisa kasih bahwa, copywriter-nya juga bagus tuh, Tuku. Tuku itu kan bahasa Indonesia kan dibeli ya, iya. jual Ba jual ya. Jadi dia bisa, stand out from the crowd itu dengan kalimat Tukunya gitu, brand-nya Tuku gitu kan.
tapi rasanya juga dia enak gitu. Nanti ada lagi keterkaitannya. Oke, next. Yang ketiga adalah gabungkan insight dan target market. Jadi begitu dapat target market, begitu dapat insight gitu ya, kita gabungkan. Nah, tipsnya apa? Tipsnya itu kalau kita menggabungkan insight sama target market, jangan mengasumsikan sendiri. Jadi jangan kita, kayaknya dia kayak gini deh. Wah, salah banget tuh. Makanya kalau kita di tim marketing atau tim brand biasanya di perusahaan-perusahaan consumer good kita memakai yang namanya survei atau insight study gitu ya. Jadi kita adakan FGD dulu, kita konfirmasi dulu, benar nggak sih orangnya seperti ini, kesukaannya seperti ini. Nah, tapi pada konteks malam ini, kan banyak sebenarnya teman-teman kita di sini kan yang usaha gitu ya, usaha sendiri. Nah, kalau usaha sendiri ini sebaiknya lihat perilaku mereka, perilaku orang-orang yang mau kita jual, yang mau kita beli, yang mau kita minta untuk dia membeli produk kita kayak apa. Terus kemudian amati kompetitor. Kompetitor tuh seperti apa sih? Kita lihat dia strength-nya apa ya, dia kekuatannya apa ya, terus dia kekurangannya apa ya. Nah, gimana caranya kita supaya bisa apa namanya, kekurangan dia kita tuh yang dibikin jadi kelebihan kita gitu. Terkadang teman-teman kita pun itu menjadi kompetitor kita pada saat jualan ya, Mbak? Ya, betul. Nah, itu nanti akan berkaitan tuh dengan personal branding. Nah, Iya. itu berkaitan juga. Makanya malam ini tuh sebenarnya ilmunya pas banget, copywriting dan personal branding. Jadi kita harus benar-benar mengamati kompetitor kita gitu kan. Atau personal branding tuh lebih ke arah siapa sih saingan kita misalnya di kantor gitu ya. Supaya kita misalkan lebih kalau ada promosi kita bisa yang dipilih gitu. Kayak gitu sih. Nanti ada apa namanya bagaimana cara membangun personal branding. Nah, ini bagaimana membangun komunikasi dengan pelanggan. Nah, kalau kita bisa membangun komunikasi dengan pelanggan, kita bisa tahu insight mereka apa sih, mereka butuhnya tuh yang kayak gimana gitu loh. Jadi kita bisa tahu nanti kita masuk ke copywriting apa. Terus kemudian yang ketiga, pelajari habit konsumen di dunia maya. Kalau teman-teman bisnisnya itu banyak main Instagram atau Facebook ya, atau WhatsApp status gitu ya, atau e-commerce gitu, masuk di Tokopedia, di Lazada, di Shopee gitu. Teman-teman tuh harus belajar habitnya loh. Misalkan saya kebetulan baru jadi pembicara nih di komunitas penjual online di Indonesia ya. Mereka itu cerita sama saya, kalau mereka mau bikin apa namanya promo gitu, mereka biasanya rata-rata tuh bikin promo tuh kalau di Shopee atau di Instastory tuh jam-jam 12, jam-jam 12 setengah satu lah. Kenapa? Kalau target marketnya perempuan, karena di situ perempuan-perempuan tuh lagi ibu-ibu lagi pada makan. Sambil makan, Oke. dia lihat handphone gitu kan. Nah, kemungkinan iklan kita dilihat sama dia tuh lebih besar dibandingkan kalau jam 9, jam 10 tuh ibu-ibu lagi pada masak tuh di rumah, nggak sempet buka Oke. HP gitu. Terus kalau misalkan kalau jadi ada jam-jamnya kalau kita mau posting di sosial media. Nanti jam 7:30 gitu ya, saat ibu-ibu udah selesai siapin masakan buat keluarganya, udah selesai cuci piring segala macam, dia rileks tuh santai, baru dia buka-buka HP-nya. Dia buka HP pertama yang dibuka Instagram, terus status WhatsApp, terus Facebook, baru email terakhir gitu ya. Nah, itu kebiasaan di dunia maya, itu harus kita pelajari. Nggak perlu research, teman-teman. Teman-teman pelajarin aja teman-temannya teman-teman. Gimana sih habit-nya? Mostly rata-rata pasti sama gitu. Nah, sehingga kalian bisa tahu caranya ngeposting jualan kalian pada saat-saat yang tepat dengan kata-kata yang tepat sesuai dengan target market kalian. Gitu. Next. Syukur-syukur misalkan kalau habis lihat postingan, pesen langsung transfer tuh. Wah, enak Uts, banget tuh kalau kayak gitu kan. Berarti sudah enak terkenal banget. banget tuh ya. Ya, benar, itu udah kena banget tuh, gitu. Berarti dia butuh banget dan dia tergugah, gitu ya. Nah nah tujuan copywriting nih ada 4 nih, teman-teman, ya. Pertama, copywriting itu adalah sebuah gimana? Udah, Ya, silakan Mbak, yuk. dilanjut ya. Pertama untuk mendapatkan attention. Nah, attention untuk
mengambil attention dari orang-orang itu susah loh teman-teman, apalagi di era di mana informasi saat ini tuh banyak banget gitu ya. Teman-teman tuh udah kayak over inform gitu lah, apa namanya, terlalu too many information gitu lah. Banyak banget teman-teman kayak ke kanan, ke kiri tuh ngelihat informasi semua gitu ya. Nah, tapi kalau informasi yang teman-teman kasih itu sama aja kayak orang kebanyakan gitu ya, nggak belajar tentang copywriting yang tepat, nggak akan mendapatkan perhatian dari konsumen. Karena tujuan dari copywriting pertama adalah adanya perhatian. Orang bisa perhatiin kita dulu gitu. Sehingga orang stop ngelihat kita punya postingan gitu ya. Orang orang langsung, apa sih nih gitu kan. Nah, Wah terus keren nih gitu wah ya. keren nih, wah lucu juga nih gitu Wah pas bisa. banget nih lagi Wah pas butuh gitu banget, lagi kan. butuh, apalagi kalau pas lagi postingannya itu bilang, "Kamu lagi galau?" Wah, Nah, gitu kan. Pas lagi galau gitu ya, langsung deh, "Apaan nih kok dia tahu banget gue lagi galau." Nah, terus dia kayak langsung apa namanya, mengajak kita untuk, apa namanya, meminati eksplorasi. produk, iya eksplorasi, betul. Itulah namanya interest. Ini yang poin ke sini ya, ini interest nih. Interest dia menghadirkan minat konsumen pada produk teman-teman gitu. Nah, setelah itu kalau konsumen udah interest, akan timbul desire. Desire tuh keinginan untuk membeli gitu ya. Wah, saya kayaknya pengen deh untuk ngebeli gitu. Sehingga nanti dia melakukan yang namanya action gitu. Action terus dia langsung beli, kalau dia puas, nanti dia share tuh di Instagram story-nya, di statusnya, tadi gue beli loh jualannya Elvin, roti apa namanya, Lugen gitu misalkan, produk Lugen, ternyata rotinya enak gitu kan. Langsung di-share, terus udah kayak gitu di-tag Elvin. Nah, Elvin nanti jadi banyak tuh pesenannya gara-gara itu, ya kan. Itu berarti dia sudah melakukan yang namanya action. Nah, saat ini kita belajar baru tahap attention dulu. Attention, di mana kita baru mendapatkan attention. Karena sekarang tuh untuk dapetin attention tuh susah loh, teman-teman ya. Setuju banget. Iya kan? Iya. Bahkan coba lihat produk sebesar Kalbe Nutrisional aja yang produknya ada apa, Fitbar, ada susu apa, itu Ada susu Z, susu Z, itu dia sampai Truffle. apa aja yang udah bikin tuh untuk dapetin attention orang. Ke sekolah-sekolah ya, Iya. terus Dan event-event, macam-macam lah banyak. Nah, kita kan nggak seperti perusahaan yang besar itu. Kita bisa tetap melakukan dengan yang namanya sosial media kita, gitu tentunya. Next. Nah, tapi kalau misalkan kita mau bikin teknik copywriting, yang pertama adalah ada do and don'ts-nya. Yang pertama, kenali target marketmu tadi ya, terus kemudian jujur. Jangan suka over promises gitu ya. Kalau kita bilang ini misalkan brownies kita tidak mengandung, susu, tanpa lemak, tapi terus ternyata supaya biayanya lebih murah kita pakein susu, kental manis gitu, jadi isinya gula doang. Wah, itu gawat tuh. Nah, terus kemudian gunakanlah ajakan positif. Jadi kayak, "Yuk mari berbagi," atau, "Yuk mari tingkatkan imun imun tubuh teman-teman dengan beli produk beras kencur dari, siapa," gitu misalkan. Nah, jadi, copywriting itu memberikan ajakan-ajakan yang positif, sampai kayak call to action, "Yuk mari ikut bersepeda santai bersama komunitas PNP," gitu kan. Jangan lupa ya teman-teman, lengkapi peralatan bersepedamu dengan misal teman-teman jual apa gitu ya, misalkan jual, oximeter atau apa gitu, supaya kamu bisa tahu keadaan oksigen kamu gitu. Terus simple, singkat, dan bermakna. Jadi copywriting itu nggak usah banyak-banyak kata-katanya, nggak usah kayak bikin paragraf kayak esai zaman dulu gitu ya. Harus simple, bermakna, singkat gitu. Jadi kayak apa namanya, kata-katanya tuh lebih banyak kata-kata yang apa sih namanya, to the point gitu. Tapi to the point tapi menarik gitu. kalimat aktif ya Mbak berarti ya? Ya, kalimat aktif dengan konten yang bermakna. Nah, terus yang kedua adalah yang tidak boleh dilakukan adalah hindari kata-kata yang berlebihan atau exaggerating. Jadi jangan kayak, nah ini saya pernah lihat satu copywriting ya, perumahan apa-apa bebas COVID gitu. Waduh, itu exaggerating banget ya.
Dia nulis di billboard seperti itu, misalkan perumahan Sanata gitu ya. Perumahan Sanata, satu-satunya perumahan di Indonesia yang bebas COVID. Waduh, itu Wah, kayaknya exaggerating keren banget banget tuh. loh. Itu Oke. namanya pembohongan publik gitu. Karena kan rumah itu tidak berkaitan dengan yang namanya COVID gitu kan. Emang rumah bisa mengeluarkan droplet kan enggak gitu Ya. kan. Tuh, itu nah terus udah kayak gitu fokus hanya untuk Berarti target kayak bahasa anak sekarang tuh ya, kalau mau makan gitu kan, ini tuh enak banget rasanya, pengen pengen meremelek lagi, yang kayak gitu-gitu, gitu kan. itu lebay Eee, sih ya. oh itu lebay ya, beda ya? Tapi itu sebenarnya bagus, itu adalah satu proses yang namanya orang tersebut tuh udah yang tadi tuh yang funnel-nya itu udah paling bawah. Nah, dia Oke. itu karena dia merasakan enak banget gitu ya, sampai dia bilang, "Aduh sampai mau meninggal," kayak gitu, bla 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 gitu ya. Nah, Oke. tapi dalam teknik copywriting sebenarnya harus dihindari kata-kata tersebut, karena itu kurang positif gitu. Ya, Ya, harus yang positif gitu. Terus ini makanya tadi dibilang jangan menggunakan kata-kata negatif yang mengancam. Terus hindari terlalu hard selling atau jualan banget. Nah, biasanya nih banyak banget teman-teman yang posting kayak blas-blas gitu ya, cuman gambar kopi terus ada harganya gitu. Aduh, itu hard selling banget. Itu betul orang jadi betul kayak ngeliat, betul. aduh terus kenapa gue mesti beli kopi lo ya? Kenapa gue mesti beli kue lo ya? Emang kue lo kenapa? Gitu kan, kayaknya hard selling banget gitu. Nah, itu kalau belum belajar copywriting boleh posting kayak gitu. Tapi kalau udah belajar copywriting sebaiknya agak dihindari gitu. Nah, nanti kita coba contoh. Next. Contoh nih ya. Nih, ini ada brownies premium nih. Produk future-nya nih brownies, ya istilahnya produk future itu istilahnya apa sih namanya kalau handphone tuh dia spesifikasinya lah, speknya nih. Ini Ingredient atau bahan bakunya ingredients-nya ya, mungkin? bahan-bahannya gitu ya. Misalkan keunggulannya bahannya berkualitas tinggi, dark coklat, less sugar, artinya kalau bahasa Indonesianya eh, dark coklat terus gulanya sedikit. Terus dia sehat karena dia less sugar, gluten free, terus kompetitor kalorinya lebih tinggi. Nah, tadi kan disebutin di awal, liatin kompetitor. Kompetitor tuh gimana gitu ya. Nah, kalau kompetitor tuh kalorinya lebih tinggi. Terus ongkos kirim, ini produk feature-nya ya, ongkos kirim free area Jabodetabek. Packaging premium bisa dipakai lagi untuk yang lain. Nah, terus gimana nih cara dia copywriting-nya? Next. Nah, sebelum copywriting tadi kan ada produk kita apa keunggulannya, terus target marketnya siapa? Target marketnya wanita, umurnya 28 sampai 40 tahun. Ini termasuk golongan milenial nih targetnya. Terus status sosialnya E plus, E sama B. Oh ya, kalau status sosial teman-teman yang nggak terlalu akrab dengan status sosial, kalau orang-orang yang status sosialnya B, rata-rata dia itu menghabiskan uang ya di luar cicilan itu sekitar 5 juta per bulan untuk konsumsi. Jadi orang-orang yang mengeluarkan uang tuh di atas 5 juta sampai 7 juta lah, itu B. A itu 7 sampai 10, A plus 10 sampai 15 ke atas gitu. Jadi ini agak orang-orang yang menengah atas nih. Jadi pengeluarannya dia punya spare di atas 5 juta gitu loh untuk jajan, untuk jalan-jalan gitu. Lalu pekerjaannya biasanya adalah ibu rumah tangga atau juga ibu yang bekerja. Ini target marketnya. Next. Insight-nya apa? Insight-nya, oh karena dia target marketnya buat ibu-ibu pekerja, nah ibu-ibu itu nggak suka baking gitu ya, karena terlalu sibuk atau nggak hobi baking gitu, nggak hobi dia masak gitu ya, karena ribet gitu. Terus tapi dia kesukaannya tuh dia suka menyajikan makanan sehat dan enak untuk keluarganya gitu. Nah, tapi dia butuhnya adalah segala sesuatu yang sehat, enak, tapi dia nggak mau repot gitu. Dia nggak mau repot, dia nggak mau bikin sendiri gitu kan. Terus gaya hidup dia kayak apa? Dia tuh mobile ya, pergi kemana-mana. Terus dia tech savvy, artinya dia akrab dengan dunia digital, pengguna Instagram, suka belanja online. Nah, ini target marketnya nih kayak ibu-ibu wanita perkantoran nih. Nah, udah dapet semua target marketnya apa, insight-nya apa, terus keunggulan produk kita apa dibandingkan kompetitor, kita bikin copywriting-nya. Nah, copywriting-nya seperti ini. Next. Nah, lihat ini
kontennya gambar ya. Kontennya nih gambar ini nih di Instagram. Kalau Instagram karena yang keluar itu gambar dulu baru tulisan ya. Jadi pastikan juga gambarnya tuh yang menarik gitu, gambarnya tuh bagus. Karena Instagram itu biasanya orang tuh ngeliatin yang lucu-lucu, makanya orang bilang, "Ih, fotonya nggak Instagramable banget sih." Nah, Gitu. banyak tuh. Iya kan, banyak kan? Ya, Mau tampil di Instagram, fotonya harus Instagramable. Instagramable tuh artinya looking good on somebody eyes gitu loh. Kalau jangan pernah makanan, bosan buat ngedit lah ya. iya, fotonya gambarnya juga harus bagus. Kayak ini kan kelihatannya, aduh kayaknya enak ya. Nah, terus kata-katanya gimana? Kata-katanya ngemil brownies itu sehat. Iya, kalau ngemilnya brownies premium. Nah, kata-katanya singkat. Tapi orang begitu lihat, ih browniesnya kayaknya enak deh. Terus browniesnya sehat juga loh, gitu ya. Nah, itu kita kalau konsumennya target marketnya kayak saya, wanita bekerja gitu ya, nggak mau repot, saya pasti langsung lihat. Saya buka tuh captionnya, apa sih nih isinya? Oh, ini browniesnya nggak pakai gula, ini gini segala macam. Nah, itu adalah tujuannya mendapatkan attention atau perhatian konsumen sehingga menimbulkan interest gitu. Waktu dia udah interest, dia desire untuk beli. Dia mulailah nanya-nanya harga. Kemudian dia action, oh belinya pakai online bisa, pakai GoFood bisa. Oh, gampang banget ya. Saya nggak perlu ke pasar atau nggak beli ke supermarket, nggak ribet, bayarnya juga tinggal virtual account gitu. Terus saya langsung beli gitu. Jadi waktu target marketnya udah diketahui, insight marketnya udah diketahui, terus udah gitu keunggulannya bisa kita langsung bikin ngemil brownies itu sehat. Iya kalau ngemilnya brownies premium. Next, bisa juga kata-katanya dengan next. Nih, saat anak nggak selesai-selesai minta camilan, ada brownies lezat tanpa rasa bersalah di setiap gigitan. Nah, itu kan kata-katanya enak, belakangnya en-en. Camilan gigitan. Jadi kayak pantun gitu loh. Ada Iya, gula, iya. ada semut. Apa tuh misalkan? Wah, yang jago ini siapa nih, pantun? Heeh, kalau puasa jangan lupa makan apa gitu misalkan. Pokoknya kata-katanya harus rhyming gitu ya. Kalau ini kan dia benar-benar bisa tahu nih target marketnya ibu-ibu yang pengen menghadirkan orang tua yang perhatian sama anak-anak tapi dia nggak mau masak gitu ya. Tapi dia bilang saat anak nggak selesai-selesai minta camilan, ada brownies lezat tanpa bersalah di setiap gigitan. Nah, kenapa sih kok dia ngasih taunya kata-kata bersalah? Karena kalau anak kecil kebanyakan makan brownies kan bisa jadi kalau gulanya kurang sehat, karbonya banyak, terus giginya juga jadi bolong gitu kan. Makanya dia bilang tanpa rasa bersalah di setiap gigitan gitu. Next, coba. Atau bisa juga dibikin kayak gini. Sekarang contoh kedua, aneka sambel. Nah, sambel ini nih marketnya lebih mass nih. Artinya kalau tadi kan brownies harganya mahal tuh ya, 175.000 ya per pack ya. Iya. Itu lebih mahal daripada Prima Rasa loh yang di Bandung. Kalau Prima Rasa cuma 130 kayaknya. Nah, ini gimana caranya saya supaya saya bisa dapat brownies yang brownies saya mahal, tapi saya jualnya buat orang yang memang berani bayar harga gitu. Jadi dia juga harus Betul. kasih tahu keunggulan, oh saya tidak mengandung gula gitu ya, kalorinya rendah buat orang-orang yang memang healthy conscious gitu. Nah, cocoknya orang-orang kayak apa tuh kata-katanya gimana. Jadi dia nggak sebutin harga. Nah, contoh kedua nih, ini jualan sambel. Nah, kita tadi kan seperti yang udah tahu, pertama petain dulu keunggulannya. Keunggulannya apa nih sambel ini? Oh, dia terbuat dari bahan alami tanpa pengawet. Terus kita punya banyak pilihan nih. Misalkan saya nih yang pengusaha sambelnya ya. Saya bilang pilihannya ada sambal merah, sambal hijau, sambal matah. Terus rasanya pedes, level 10, harga terjangkau. Iya, karena cuma 15.000. Terus ongkir free area Jabodetabek. Waduh, Penting nih. enak banget nih mana. Udah 15.000 free ongkir lagi kan. Wah, menarik banget sih nih. Menarik banget nih yang nanggung Menarik biaya banget. ongkirnya lumayan gile nih. Nah, di Jabodetabek lagi kan. Jabodetabek lagi ya kan. Nah, Gimana kalau dia pabriknya di Bogor, terus yang beli di Tangerang gitu. itu Terus belinya dia. cuma satu lagi. Ya, oke, next. Nah, terus itu keunggulannya tadi. Nah, target marketnya apa? Nah, target marketnya lebih mass. Lihat deh.
Target marketnya wanita, ibu-ibu, terus usianya 25 sampai 45 tahun. Beda kan kalau yang tadi kan cuma berapa tahun tuh, 20 sampai 30-an lah. Nah, ini Iya. sampai 45 tahun. Status sosial ABC. Nah, kenapa dia C? Karena harganya cuma 15.000, masih terjangkau gitu kan. Terus dia di daerahnya Jabodetabek. Pekerjaannya working woman, working working mom juga, ibu rumah tangga. Nah, ini untuk ibu-ibu. Nah, terus next. Nah, insight-nya apa? Oh, ini buat orang-orang yang suka pedes nih. Jadi perilaku dia apa? Oh, dia suka pedes. Semua makanan dikasih cabai, makan kerupuk aja pakai cabai gitu ya. Terus mau makanan Asia atau makanan Barat semua harus ada cabai. Terus kemudian dia punya kebutuhan tuh, dia tuh pengen setiap makan harus ada cabai. Nah, harga nggak mau mahal karena suka belinya banyak. Nah, ini tadi makanya dia berani kasih ongkos kirim, karena dia menyasar orang-orang yang suka beli banyak, sekali beli ada sambal dadak, sambal cobek, sambal apa, dia Sambal beli matah gitu sambal ya. matah semuanya kan dia beli. Ya, makanya dia belinya nggak satu aja, makanya free ongkos kirim. Pasti nanti di situ ada minimal pembelian 5 botol gitu kali ya. Nah, kalau gitu masih oke. Nah, kayak gitu masih oke. Nah, terus kemudian gaya hidupnya juga tuh, gaya hidupnya mobile, tech savvy juga, pengguna Instagram. Pastilah ya, orang-orang kayak gini zaman sekarang mana ada sih ibu-ibu atau kita lah yang kaum milenial ini, bro and sis di sini semuanya pada pakai Instagram pasti ya. Suka belanja online gitu, lebih suka makanan masaknya dibeli daripada lebih suka beli makanan lah daripada beli sendiri. Terus pengguna GoFood dan GoFood sejati. Nah, kata-katanya gimana nih? Nih, lebih menarik nih. Coba kita lihat next. Nah, kata-katanya gini, gambarnya dulu sambel, terus kata-katanya dong, biarkan aneka sambel yang sepedas komen netizen plus 62, tapi hatimu jangan. Ya. Idih. Kan ini kan kayak, ih lucu Menggugah banget nih, sih. Hah? menggugah untuk dibaca. Menggugah. Ih, kok lucu ya? Ini kan sama kayak kopi kenangan iklan kan. Kalau dia kan kopi kenangan mantan, kopi Nah, apa gitu. Nah, dia ngikutin tone yang sama nih. Ngambil sesi-sesi bapernya orang Indonesia gitu kan. Jadi dia bilang, "Biarkan cuma aneka sambal ada yang sepedas komen netizen, tapi hatimu jangan." Oke, next. Coba. Terus dibikin lagi sama dia. Tuh, yang makan spaghetti aja disambelin, aneka sambal hadir buat kamu cocolin. Nah, ini tadi yang rhyme. Jadi kata-katanya tuh rhyme gitu loh. Jadi, rhyme itu kayak pantun gitu loh. Jadi enak untuk di apa namanya, di-posting, diulang. diulang. Next juga. Nah, ini tentang copy pada image dan copy pada caption sebaiknya harus saling melengkapi. Makanya tadi saya bilang antara copywriting sama sama image itu harus saling melengkapi. Apa yang belum tersampaikan di copy pada image bisa disampaikan lebih detail pada copy di caption. Nah, makanya gambar dan copywriting itu sangat berperan supaya orang tuh diem untuk ngelihat postingan kita. Gitu. Next. Nah, ini contoh, coba next lagi deh, ini mungkin nggak terlalu relevan. Nah, ini tadi yang Mas Dika bilang nih, sampai rasanya mau meninggal Nah, gitu iya ya. nih. Nah, ini disebutnya negatif Nggak copywriting. bilang meninggal sih. Iya, nggak bilang itu tadi apa, sampai enak banget gitu ya, meremelek Termelek. gitu ya. Tadi saya yang bilang itu, yang Sebenarnya kayak menghindari kalimat kayak gitu sih. Sebenarnya iya, menghindari kalimat itu. tapi sebenarnya kalau di sini secara teori ya, kalau dia bilang, "Sumpah enaknya parah banget, gila ini kerenan bikin mau pingsan." Sebagus itu, rasanya mau meninggal, kuis, berangkat, beli sekarang. Nah, kalau komunikasinya itu pada target market yang sesuai masih boleh katanya. Yang perlu diingat, jenis copywriting seperti ini tuh akan habis pada masa trennya. Udah nggak relevan lagi, karena terlalu terlalu ngetren gitu ya. Misalkan teman-teman sekarang pada ngerti nggak sih arti JJS? Nggak ngerti kan? Mas Dika tahu nggak? Mas Elvin tahu nggak artinya JJS? Enggak. Jalan-jalan sore. Ya, berarti masih agak jadul. Ngeceng Oh, ngeceng oke, oke. ngeceng, ngeceng ngeceng. Ataunya sekarang tuh ngeceng itu ngumpul nongkrong, Oh ya masih. jalan-jalan gitu kan. Masa Iya. terus bahasa sekarang yang lagi happening itu adalah gocapan. Apa tuh? Nah, pada tahu nggak tuh, gocapan itu kan lagi tren nih sekarang. Heeh. Goes cari sarapan.
Oh gocapan tuh goes nyari sarapan. Sarapan. Nah ini ada yang langsung komen nih tadi nih, "Wah jabatan usia ini." Nah tapi Waduh. Tapi menurut saya itu penting buat teman-teman ketahui. Jadi harus tetap gaul. Kayak kata-kata gocapan tuh harus diingat kalau teman-teman jualan produk ke orang-orang zaman sekarang milenial. Apa namanya? Ini apa nih? Untung gua nggak jawab. Jadi gocapan goes Cari sambil cari sarapan. tapi harus goes dulu ya? Goes dulu. Kan kalau sekarang olahraga itu kan lagi tren tuh sepeda kan. Heeh. Nah, sepeda, wah gila lu sepedaan. Yang penting kan foto dulu nih, foto. Wih, gue sepedaan. Padahal carinya ketoprak, bubur ayam, lontong Heeh heeh. sayur, gitu. Iya iya. Nah itu juga perlu dikasih tahu. Misalkan kita jualan apa ya bubur. Guys, jangan lupa gocapan, mampir di warung gue gitu atau gimana. Atau sekarang yang paling sering saya lihat tuh itu loh, ada gambar artis Korea, terus dia misalkan Lee Min Ho pernah makan di sini. Terus Lee Min Ho makan di sini, terus di bawahnya nggak pernah gitu tulisannya atau kecil banget gitu loh. Tapi itu copywriting-nya udah cukup menggugah orang meskipun itu nggak baik, itu namanya membohongi publik ya kayak gitu. Nah, contoh-contoh copywriting yang baik itu sebenarnya adalah bukan hanya kalau jualan itu hanya ini loh, hanya mengetengahkan atau menghadirkan yang namanya price tag gitu ya. Coba deh Mas, kita coba lihat contoh. Mas Dika udah direkap belum? Belum. Coba kita bisa lihat kali ya. Aku punya nih dari teman-teman yang udah share ke kita Mhm. mengenai, bahan materi-materi jualannya nih. Ini tanpa mengurangi rasa hormat ya, kita bisa coba sambil lihat nih. Coba sebentar ya, Oke. saya Saya share screen ya. sebentar ya, saya share screen. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh silahkan loh, ya Mas Dika ya. Boleh banget. Boleh Oke, banget. Mbak, berarti yang Lee Min Ho itu harusnya tidak boleh kali, Mbak ya? Betul, Sebenarnya itu gimana? tidak boleh. Itu sebenarnya kan tadi kan dibilang do and don'ts-nya. Jangan exaggerating gitu. Hmm. Itu kan sebenarnya exaggerating ya, gitu. Karena Ya, kan ya, ya. sebenarnya si Lee Min Ho itu kan nggak pernah makan di situ anyway gitu loh. Iya, benar. Oke. Tapi dia pasang foto Lee Min Ho di situ misalkan. Terus tapi dia sebutin misalkan apa namanya Lee Min Ho makan di sini gitu ya kan. Meskipun di bawahnya ditulis tidak gitu. Oke, oke. Tapi kalau saya tanya secara hukumnya nggak apa-apa ya? Maksudnya secara etik tidak, tetapi secara hukum nggak apa-apa ya sebenarnya? Sebenarnya saat ini sih belum ada yang itu sebenarnya Oke. kalau ada orang yang mau, mengadukan sih bisa, tapi itu kan tidak terkait Oh, oleh yayasan konsumen ya, karena oke. dia tidak membohongi sama produknya, itu cuman gimmick marketing doang Hmm. gitu. Nah Oke. ini coba ya bisa saya share ya, ini teman-teman kan ada yang udah share ke kita mengenai, yang bahan-bahan jualannya nih ya. Nah, ini contohnya nih empek-empek Palembang nih. Nah, ini empek-empek Palembang ini sebenarnya udah bagus. Dia kenapa tulisannya bagus? Dia ada tulisan homemade berarti dia udah mengetengahkan yang namanya produk feature-nya. Oh, gue tuh homemade loh, gitu ya. Nah, tapi di sini dia tidak ada informasi apapun tuh, kecuali ini bagus nih, dikirim langsung dari Palembang. Nah, ini dikirim langsung dari Palembang ini mengatakan bahwa, oh, ini tuh memang asli loh, kalau pempek kan enaknya pempek dari Palembang gitu ya. Palembang. Nah, ini dia dia udah bagus, tapi, dia belum terlalu jelas ngasih tahu kenapa saya harus beli empek-empek ini, selain dibuat dari Hmm. orang Palembang atau dikirim dari Palembang asli, gitu. Nah, tapi ini, apa namanya, sudah ada sedikit kata-katanya, tapi dia tidak memadukan yang namanya insight. Kenapa customer itu harus beli produk ini? Kalau saya sarankan misalkan gini, kangen nih, pulang ke Palembang, udah lama nggak ketemu orang tua yang di Palembang karena ada pandemi gini. Tapi tenang aja kalau kamu kangen sama kuliner Palembang, kami punya Hmm. empek-empek homemade Palembang. Terus mungkin bikin kayak
rasanya seperti kamu ada di rumah mama gitu, kayak gitu. Lebih touchy ya, Mbak, ya? Lebih Lebih menyentuh touchy ya? insight-nya gitu. Ya, harus ada yang kayak gitunya supaya bukan cuman, apa namanya, poster aja, poster yang, mengatakan bahwa cuman harga. Nah, kalau kayak gini, nah ini terus terang aja, untuk poster kayak gini nih nggak menarik attention. Nih tambah mengurangi rasa hormat ya. Jadi kalau cuman tulisan sagu keju 70.000, Havermut 70, 120, Semprit kuning gitu. That's it, Hmm. gitu. Saya nggak punya informasi apapun dan kenapa saya harus beli juga. Kecuali kalau ditulis misalkan gini, buat kamu yang suka makan nastar tapi takut badan gendut gitu kan, tenang aja, nastar ini mengandung apa gitu-gitu loh. Harga segini atau mungkin yang pengen pengen merasakan rasa keju cheddar, dari merek misal dikasih sagu keju merek Kraft atau menteganya, Wiseman gitu, itu lebih bagus. Jadi orang nggak lihat cuman harga doang, gitu. Sebut merek boleh, Mbak, ya? Boleh dong, Oke, nggak boleh masalah ya? banget, nggak masalah. Nih kayak kayak Lugen ini aja, ini kan sebenarnya sebut merek tuh, varian chicken Oh black iya, iya, pepper, iya. Biscoff, Ovomaltine cheese. Ini masih mending ada, ini numpang ke inian orang nih. Kekinian orang ya. Tapi nggak ada satupun informasi yang why I Why-nya should ya. buy this, Lugen gitu. Apa Hmm. insight-nya? Kenapa gua harus beli Lugen? Kekuatannya Lugen itu apa? Mungkin kayak low kalori, mungkin itu bisa dimasukin ya, Mbak, ya? Ya, atau enggak Goreng tapi dia. ya nggak usah kayak gitu. Misalkan kalau misalnya mau digoreng, sekali hap langsung puas atau apa gitu loh. Hmm. Cukup dalam genggaman tangan kamu udah merasakan surga dunia gitu. Widih. Oh, Mantap. itu exaggerating tuh. Enggak dong, kalau Oh, enggak ya? enggak dong, kalau exaggerating justru bilangnya, kamu makan ini, kamu bisa langsung jadi CEO di mana, itu exaggerating, Oh, kayak Oh, gitu. iya, mungkin kayak kue odading ya, jadi Iron Man gitu kan? Iya, itu agak exaggerating itu. Tapi kalau kayak makan Lugen ini dengan Ovomaltine, berasa banget kayak di langit ketujuh karena kamu kayak, apa namanya, merasakan coklat yang enak gitu loh, kayak gitu, kayak dibawa emosinya gitu. Nah, terus oke. yang eyes on you, ini kata-katanya udah bagus sih sebenarnya, eyes on you, itu kan kayak mau ngasih tahu eyes on you, tapi eyes-nya tuh diganti ice beneran, literally gitu kan. Ini sebenarnya produknya enak nih, kalau saya terus terang aja suka classic ice cream, coffee ice cream, tapi apa, kenapa saya harus beli? Diskon. Diskon. Nah itu dia, Wah, ini kalau mah diskon hunter nih jadinya. betul. Jangan terjebak oleh diskon, karena kalau udah main perang harga, nanti udah susah ke belakangnya, gitu. Harus main sesuatu yang lebih emosional gitu, yang bisa stand out from Kopi Kenangan, Janji Jiwa, itu kata-katanya tuh udah copywriting-nya tuh udah beda dengan yang lainnya, makanya dia bisa grab attention the market gitu loh. Kopi kenangan mantan gitu Kopi ya. Kenangan mantan, apalagi orang Indonesia kan susah move on gitu ya. Wah, Nah, sepertinya gitu tuh. Nah, itu insight loh. Kalau dia nggak belajarin dari orang-orang, dia nggak dapat insight itu. Dia akan namain kopinya apa ya? Teras bersama, kopi keluarga gitu, yang which is apa sih? Maksudnya apa? Tapi Kopinya kalau ayah gitu ya. kopinya ayah gitu, ya itu standar banget men gitu loh. Gitu loh ya. Terus kemudian kalau kita lihat juga ini coffee classic. Ini kalau saya bilang ini gambarnya lumayan oke sih, gambarnya lumayan oke. Cuman nggak ada copywriting-nya anything apa. Misalkan rasakan kenikmatan kopi dicampur dengan es krim yang berpadu menjadi satu seperti kamu dan seperti saya dan kamu gitu. Kamu hitam, saya putih gitu kan atau apa gitulah yang lebih kayak gitu loh. Ini bisa sih dipelajarin. Nah, ini kayaknya sama ya. Ini kayaknya sama nih tadi, Cokorum. Ini sama nih. Ya, ini PO. Jadi dia buat PO pertama gambarnya tadi, PO kedua berubah-ubah gitu. Sebenarnya udah bagus. Kalau menurut saya ini kontennya bagus ya dibandingkan dengan Fotonya ya. dibandingkan Fotonya bagus ya. fotonya ini udah bagus. Ini kelihatan banget targetnya milenial gitu ya. Targetnya dia mau pasang ini di Instagram gitu. Udah kelihatan targetnya gitu. Tapi
in it for me-nya tuh belum dapet gitu loh. Belum Hmm. kelihatan gitu loh. Belum kelihatan lah, bukannya belum dapat, belum kelihatan. Jadi teman-teman yang punya usaha kayak gitu, itu harus apa namanya, lebih diperhatikan lagi copywriting-nya. Ini coba saya bisa share dari sini saya Mas Dika ya. Ya, boleh Mbak Ayu. Nah itu kan tadi adalah, tentang yang, apa namanya, yang copywriting tadi. Nah terus cara-caranya sebenarnya ada sih penulisan copywriting yang menarik. Itu apa sih? Nah ini teman-teman bisa pakai data. Misalkan, tahukah teman-teman kalau minum kopi itu ternyata dapat meningkatkan misalkan daya konsentrasi sebesar berapa, sehingga kamu yang tadinya, misalkan males belajar tiba-tiba jadi seperti seperti, punya semangat lagi gitu. Atau kalau di sini contohnya Mayora nih, 7 dari 10 orang kekurangan gizi sarapan gitu. Nah dia kasih tahu bahwa, oh ternyata tuh kata-kata ini tuh bisa bikin orang jadi attention gitu loh. Orang apa sih gitu. Nah terus terus tips ampuh, 10 tips ampuh mencegah penularan virus corona. Nah, pakai tips-tips kayak gini nih. Ini contoh-contoh konten copywriting yang bisa menarik perhatian atau menggunakan perbandingan. Ini before menggunakan produk, ini setelah menggunakan produk gitu. Nah, ini kalau ini gambar sudah menjelaskan tanpa perlu dijelaskan oleh kata-kata. Tapi kalau gambarnya belum bisa menjelaskan, apa namanya, teman-teman punya cara lagi untuk copywriter-nya namanya. Nah, ini adalah, apa namanya, tips-tipsnya lagi. Terus, nih kayak gini, dari matah turun ke hati, dari sambal matah turun ke hati, gitu. Nah, terus tema yang unik dan relevan dengan target market ini misalkan contohnya perusahaan yang jual casing HP, terus ditulislah Halloween big deals gitu kan, atau enggak testimoni orang yang sudah pernah menggunakan produk teman-teman. Nah, saya mau share lagi salah satu konten yang menurut saya sangat bagus diterapkan oleh, member Young Living ini sebenarnya. Ini ada sebenarnya Young Living ini adalah produk yang multi level marketing gitu. Justru marketingnya itu teman-teman sendiri atau member-member sendiri yang bikin kontennya di Instagram-nya gitu ya. Ini metodenya swipe ya, teman-teman tahu Instagram tuh kan metodenya ada swipe. Ini dia sebenarnya nggak jualan, nggak hardcore. Tadi kan saya bilang jangan jualan itu kayak hardcore banget gitu ya. Harus ada konten edukasi atau mungkin juga pengingat tadi tips, data-data gitu ya. Jadi orang tuh mau stop, bukan cuman kayak katalog kayak di menu makanan gitu yang ada namanya terus ada harga. Itu orang jadi kayak nggak mau. Itu kalau udah tahapnya Boring lah. kalau tahapnya udah desire sampai dia udah tahu tuh kue teman-teman enak, baru dia itu cocok. Tapi kalau baru memperkenalkan, mau grab attention tuh pertama gini nih, tulisannya, "Udah mulai keluar rumah lagi, hal-hal ini" tadi kan saya bilang, tips itu bisa digunakan untuk menggrab attention, ya. Iya, benar Nah, banget. ini contohnya nih, hal-hal ini bisa dilakukan untuk menjaga diri dan keluarga supaya tetap aman. Dia swipe, pertama apa? Teteskan essential oil di tisu basah untuk membersihkan tangan kamu. Ini pertama kali dia nggak ada gambar produknya sama sekali. Tapi waktu sedikit setengah ini dituliskan teteskan 1, 2 tea tree atau tips. Ini produk jualannya dia. Terus masuk ke swipe ketiga nggak ada jualan sama sekali. Langsung bilang selalu bawa botol minum pribadi. Nah, ya kan minum air putih yang cukup menjaga hari baik untuk supaya tubuh kita tetap fit. Ini nggak ada produk jualan loh. Nomor Iya. 1 nggak ada produk jualan, nomor 2 nggak ada produk jualan, nomor 3 nggak ada produk jualan juga. Tapi Itu dia yang nomor 2, Mbak, bukannya itu ada gambar barangnya itu? Itu nggak ya, jualan ya, Mbak? ini jualan tapi soft banget. Lihat nih, Oke, nggak ada sampai dia harga maksudnya. nggak ada harga, dia cuma teteskan essential oil, that's it. Terus udah gitu baru dia kasih essential oil-nya apa sih cocoknya ini. Gitu ya. Jadi terus udah kayak gitu yang keempat ini dia pakai masker. Suruh pakai masker kan, teteskan essential oil pakai masker. Terus nomor nomor 3-nya juga setelah itu berangkat keluar rumah pakai gitu, teteskan terus baru yang 6 ini stay healthy, stay safe, and stay happy. Dari 6 konten ini setengahnya 1, 3, dan 6 ya, itu bukan jualan, tapi konten edukasi untuk mendukung produk jualan dia gitu loh.
Saya ini jenius banget sih. Jadi waktu baca ini tuh seolah eh, pemirsa gitu ya atau orang followersnya tuh nggak merasa terpaksa gitu loh untuk harus beli gitu loh. Ini cuma nge-grab attention aja gitu. Tapi it's so relevant, ini so smooth gitu ya. Tapi juga bisa kasih edukasi gitu. Nah, ini orang-orang yang lupa untuk kayak gini, maunya jualan terus padahal sebenarnya yang namanya copywriting, terus apa namanya konten itu berpengaruh yang namanya personal branding toko kita, personal branding jualan kita gitu. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk pengennya duit gitu. Kita harus kenalin diri gitu loh. Itu sama nanti materi kita yang personal branding gitu loh, teman-teman. Oke, Nah, Mbak Yu, ini ada pertanyaan nih, Mbak. hmm, Dari teman kita, dari Pak Andreas Paulus. Cara buat copywriting yang bisa dapat kena target gimana? Nah, hmm. gimana tuh, Mbak? Copywriting yang bisa dapat kena target ya tadi yang saya bilang, tentukan dulu Di target. sebelumnya ya. Ya, tentukan dulu target marketnya apa, ya, target marketnya siapa. Tadi saya bilang kalau target marketnya misalkan teman-teman kita atau anak muda gitu ya, anak muda, ini kan tadi kan kita lihat nih, saya balik lagi ya, target market kita anak muda, terus udah kayak gitu, dia tuh usianya misalkan apa namanya 25 sampai 35 gitu ya. Dia dia usia apa namanya social economic statusnya gimana gitu. Kita harus tahu dulu orang-orang kayak gitu tuh perilakunya seperti apa yang disebut dengan insight terhadap produk yang kita jual. Jadi misalkan kalau target market kita orang kantoran nih, terus kita jualnya kopi gitu loh. Perhatikan orang-orang kantoran ini ngopinya tuh biasanya apa sih? Oke, misalkan orang-orang kantoran ini ngopi itu pokoknya setiap pagi, Starbucks. ya Starbucks setiap pagi mau ngopi lah supaya mereka tuh on gitu kan. Nah, gimana cara bikin kopi yang bisa bikin mata tuh tetap melek? Cuman kan dia juga pasti kan hmm, kalau misalkan dia minum kopi Starbucks terus yang 50.000 kali 20 hari kerja kan udah lumayan tuh. Nah, gimana caranya supaya kita bisa bikin kopi yang bisa bikin orang tetap on gitu ya, tapi juga nggak semahal Starbucks gitu. Gimana caranya gitu? Terus kita jualannya mesti kayak gimana? Di kalangan orang ada kopi janji jiwa, kopi kenangan gitu. Kita apa yang bikin specialty kita? Misalkan ya ini udah banyak ditiru sih sama orang. Ya kopi gayo lah atau kopi kalau menurut saya ya, yang belum pernah banyak dipakai sama orang tuh kopi, apa, Sidikalang gitu. Itu kopi Sidikalang menurut saya itu cukup bagus tuh. Itu kopinya enak dan nggak asem gitu ya, dan original kopinya tuh dapet gitu dan bikin melek juga. Tapi dia nggak serame kopi-kopi yang kayak kopi gayo dan sama saat ini gitu. Jadi Anda tuh bisa main di situ, cari uniqueness-nya gitu dari Indonesia, apa namanya, orang yang tahu kopi, kalau Anda benar-benar tahu target market-nya kayak gimana dan produk jualannya apa, itu bisa ditemukan tuh yang namanya gap-nya, sehingga bisa jualan tuh lebih mudah, gitu. Jadi sebenarnya yang pertama adalah tentukan dulu target market-nya dan, dia apa namanya, eee, apa sih namanya, insight-nya apa, gitu loh. Belajar insight-nya dulu terhadap apa yang Anda mau tawarkan produknya, gitu. Ya. Oke, Mbak Yu. Ini ada nih yang private ke saya nih. Copywriting data itu maksudnya ke arah campaign atau konten edukasi ya? Oh, tergantung. Ke arah campaign bisa, ke arah edukasi bisa. Yang pertama adalah Anda mau kalau menurut saya sih campaign itu nggak selalu setiap tahun itu harus campaign, ya kan? Ya Ya. biasanya kalau kita di perusahaan-perusahaan gede setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan kita ada campaign misalkan kayak World Diabetes Day, oh campaign lagi ada hari diabetes gitu. Nah Ya. campaignnya cuma 1 bulan itu doang, khusus buat orang-orang yang kena diabetes karena ini adalah bulan diabetes dia dapat diskon gitu. Itu namanya campaign. Tapi kalau edukasi itu adalah memberikan manfaat buat target konsumen, supaya waktu mereka lihat konten teman-teman, mereka nggak lihat cuma harga doang yang dipajang, harus ada nilai yang mereka dapatkan saat mereka jadi follower teman-teman di Instagram.
gitu. Saya nggak mau loh follow sesuatu konten gitu, tapi saya nggak mau follow seseorang gitu, tapi saya dapat manfaat, ngapain? Isinya misalnya sekarang nggak usah jauh-jauh deh, karena teman-teman punya teman-teman di Instagram atau Facebook. Terus isinya cuma curhatan dia doang tiap hari, gue sebel banget, gue gedek banget. Apa yang teman-teman dapatkan dengan follow orang kayak gitu? Nggak ada. Pasti itu akan unfollow. Tapi kalau teman-teman lihat teman Instagram atau teman kalian yang di Facebook yang kasih misalkan, guys tahu nggak sih ternyata COVID-19 itu dapat dicegah loh dengan menggunakan vitamin D, vitamin zinc dan juga vitamin C. Nggak perlu loh vitamin C-nya tuh 1000 mg, ternyata 500 mg aja bagus. Dia dia mungkin tiap seminggu 2 kali kasih konten-konten kayak gitu. Itu yang namanya personal branding nanti masuknya. Personal branding itu kalau di Instagram itu mengaruh pada copywriter dan teknik memasang foto, gitu. Itu berkaitan banget. Pasti kalian akan follow dong yang istilahnya account yang berfaedah, gitu. Coba kalau account yang nggak berfaedah, siapa yang mau lihat? Nggak ada, gitu loh. Ini kan balik lagi konteksnya adalah di sosial media. So people will see your pictures and your caption. Betul. Kita akan ngerasa kayak, ih gue seneng banget tuh ngelihat dia. Kenapa sih teman-teman itu follow misalkan let's say lah Daniel Mananta. Kenapa sih teman-teman nonton Daniel Mananta sama subscribe Daniel Mananta punya channel? Ya karena Daniel Mananta itu kasih something yang bervalue ke teman-teman, berfaedah ke teman-teman, makanya teman-teman mau ngasih, mau follow dia gitu loh. Sama kayak gitu juga kalau Instagram bisnis kita atau Facebook bisnis kita, status kita gitu. Ya. Oke, Terus ada Bayu. kayak gitu. Terus cari tahu ini apa lagi nih? Kalau melalui WhatsApp atau grup kan kita nggak tahu target kita. Nah, kalau melalui WhatsApp atau grup itu berarti marketnya itu ya teman-teman Anda kan itu kan teman-teman yang ada di WhatsApp kan pasti teman-teman Anda semua kan. Kecuali dalam WhatsApp grup itu kita bisa lihat kayak kalau saya nih teman-teman WhatsApp grup saya berbagai macam nih, ada yang gereja, ada yang teman-teman kuliah saya, teman TK, SD, SMP gitu. Nah, saya pasti WhatsApp itu enggak saya blast ke semuanya gitu. Saya WhatsApp ke hanya grup-grup yang relevan dengan target market saya gitu. Kalau saya lagi mau promosiin Young Living, saya nggak mungkin kasih ke teman-teman saya misalkan yang apa ya, karena itu produknya agak cukup mahal gitu ya, nggak mungkin yang arisan ibu-ibu RT yang di mana gitu loh. Jadi mungkin teman-teman Johnson gitu yang kelihatannya kalau saya nawarin produk ini dia bakal mampu beli gitu loh. Gitu. Jadi dipilih-pilih juga. Nah, kecuali kalau WhatsApp status ya. Kalau WhatsApp status ya itu mau nggak mau semuanya yang punya kontak kita dan ngeliatin kita ya pasti bisa terpapar oleh informasi yang kita sampaikan gitu. Oke. Bayu, ini Bayu keberatan nggak kalau ada review satu Instagram? Ini dari teman kita, dari Dewi Jaya Care, dia minta tolong di-review IG-nya. Tunggu ya, coba ya. Aku udah ada nih, sebentar Mbak. Boleh bisa Nah, di-review, ini boleh. dia. Oke, mana? Sudah terlihat belum Mbak? Wah, cakep nih. Coba buka gedein. Yang ini ya. Ini profesional ini. Wah, ini sih bagus ya. Ini bagus. Nah, ini makanya yang saya bilang ini kayaknya udah profesional nih. Apa yang terjadi jika French green clay serta aloe vera dalam satu produk? Wah, ini bagus. Nah, ini teman-teman bisa contoh nih dari teman kita nih. Siapa sih tadi namanya? Dewi Jaya Care. Dewi Wijaya Care ya? Iya. Nah, ini bagus nih. Coba deh, coba konten yang sebelumnya. Konten sebelumnya. Kayaknya tadi saya juga lihat nih bagus. Nah ini bagus nih copywriting-nya. Apa iya cinta dapat merubah segala hal, termasuk kondisi saat ini? This is the copywriting is. Kenapa bagi Dewi Jaya Care cinta bisa merubah segalanya? Terlebih saat ini karena, nah, ini aku mau follow nih. Ini menggugah nih. Bisa kita tanya nih ke dia nih, Bro Elvin. Kenapa dia bisa? Apa dia ada? Ini kayaknya ada social media manajernya ya?
Kemungkinan kayaknya Nggak ada tahu nih. deh. Kayaknya Karena kalau ada nih. kayak ada Bagus. karena udah cukup literasi sih sama dalam artian masuk ke Gambarnya juga online bagus. shop dan juga ada Iya. Linktree-nya. Ini niat banget nih. Niat banget Iya. nih. Nah, ini bisa dijadiin sebuah ini nih, benchmark apa sih? Benchmark, best Ya practice lah. benchmarking lah, best practice lah. Ini saya langsung follow nih. Wah, mantap ini. Oh, nah ini dia bagus-bagus nih. Dia nih tadi yang saya bilang dia pakai kata-kata copywriting yang kata-kata yang menggugah ya. Nah ini yang dia pakai ini Dika, ini ada hot deals. Nah ini disebut campaign nih. Jadi pada saat ini doang dia hot deal semua. Isinya nggak hot deal semua loh dia loh. Macem-macem ya. Tuh. Iya, benar. Terus apalagi tuh coba lihat. Saya lihat juga kontennya apa nih? Buy one get two. Nah, iya terus Nih, gratis terus ongkir ekstra. tuh. Terus udah gitu Happy Zot Milk. Nah, ini yang saya bilang event nih ya. Kalau tadi kan ada contoh Halloween ya. Coba buka yang ini nih. Happy Zoep World Milk Day. World Milk Day tuh. Ini. Nah, ini dia berarti memanfaatkan event. Oh, ada event World Milk Day loh. Terus dia captionnya nih. Hai True Caring Lover, tahu nggak sih hari ini adalah peringatan Hari Susu Sedunia, ya kan? Terus Hari Susu bla 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 bla. Nah, terus langsung bilang karena alasan inilah Dewi Jaya Care mengangkat susu dalam berbagai varian produk True Body Care. Nah, ini cakep nih, kayak gini maksudnya gitu loh. Jadi gambarnya mendukung dengan captionnya kayak di bawahnya tetap ada. Untuk itulah bla 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 gitu. Gitu ya. Bagus bagus bagus. Berarti kalau ini mungkin lebih ke arah reach-nya harus diperbanyak ya, jumlah yang melihatnya ya, Mbak ya. Kalau menurut saya, kalau ini kan kalau ini kan dia followersnya masih 326 ya. Mesti diperbanyak ya. Sebenarnya menurut saya dia punya konten dan ininya captionnya udah bagus. Nah, masalah untuk nge-reach-nya lagi itu ada caranya lagi, Bro. Oke, beda topik. Namanya boost up-nya lagi, ada lagi tuh Ya. caranya. Itu kita bisa ngobrol sama orang YouTube, orang YouTube, YouTube-nya, orang Facebook. digital Facebook-nya ya. Oke. Itu ada itu dimonetize itu, ada duitnya. Ya harus bayar ya. Oke. Nah, Harus Bayu, bayar. ini ada lagi nih pertanyaan dari teman kita dari Bapak Rival. Hai malam Bu Ayu, Pak Elvin, saya mau tanya, untuk produk seperti perabotan rumah tangga atau alat-alat elektrik untuk support kebutuhan rumah tangga itu target marketnya masuk usia berapa ya? Kalau boleh, ada contoh nggak Bu copywriting yang baik untuk saya jadikan pegangan? Saya baru pakai media status di WA. Terima kasih. Oke. Wah, ini Bapak kalau alat rumah tangga, alat-alat elektrik nih ya, Ibu-ibu, ini bapak ibu sebenarnya dong. bisa bapak-bapak atau ibu-ibu gitu Betul. ya. Tapi bapak-bapak sama ibu-ibu ini kalau saya lihat ini masuk ke semuanya sih, Pak. Jadi ini Bapak mau ngambil segmen yang mana nih? Mau ngambil segmen milenial atau segmen yang usianya lebih tua nih gitu ya. Sama-sama Tergantung barangnya berarti ya, Mbak. iya, Barang yang mau tergantung ditawarkan barangnya. apa? Misalkan kalau misalkan ini kita bicara mau masuk targetnya milenial, berarti orang-orang yang baru punya rumah atau dia baru tinggal di apartemen gitu ya. Terus dia punya alat-alatnya tuh kayak ya paling cuman kayak rice cooker yang simpel-simpel aja gitu kan. Misalkan target marketnya bisa first jobber lah ya. First jobber, first jobber itu orang-orang yang baru kerja gitu ya. Itu bisa masuk ke copywriting-nya yang kayak tadi tuh, sebenarnya Dewi Jaya Care tuh cocok tuh. Tuh cocok tuh, karena orang-orang yang kayak gitu tuh butuh, pengetahuan selain daripada cuman promosi. Nah, kalau tadi lihat kalau mau jadikan copywriting yang baik untuk saya jadikan pegangan, coba contoh Dewi Jaya Care. Surprise juga loh, ternyata Dewi Jaya Care itu produk disabilitas ya. Wow, Iya, hebat nih. keren banorang Keren banget. Kayaknya Bayu mesti buka sesi investasi nih. Mungkin bisa jadi investor. Boleh. Keren banget. Oh ya, itu yang bikin teman-teman disabilitas ya? Iya, nggak tahu sih. Cuma saya ngelihat jadi kayak mungkin kan ada beberapa produk yang memang kendala di investasinya, di budgetnya.
Mungkin makanya masih terbatas sekali tuh followernya. Mungkin ya, mungkin. Iya. Tapi ini menurut saya profesional ya, Mas Dika ya. Iya, kontennya sudah oke, konten dalam artian visualnya menarik, Iya. konten copywriting-nya bagus, hashtag yang digunakan relevan, Yes, gitu. betul. Ini bagus. Nah, Bapak Rival bisa coba ikutin deh teman-teman dari Dewi Jaya Care itu. Tapi konteksnya dengan alat-alat rumah tangga, misalkan nggak perlu repot-repot nyapu sampai apa gitu kan. Kami punya alat yang terjangkau dan juga cocok untuk Anda yang pengantin baru gitu. Tidak mengganggu kegiatan pengantin baru gitu misalkan. Bayu, kalau misalkan modelnya sebetulnya cuma reseller, bagaimana, Mbak? Karena kan sebetulnya cuma istilahnya ngambil barang sama-sama dan banyak kompetitor jual barang yang sama. Mungkin si Bapak ini misalkan dia juga sudah punya barang tapi resell gitu. Dia belilah di mana lebih murah, dia jual lagi. Oh ya nggak apa-apa. Copywriting-nya gimana? Ya nggak apa-apa, sama aja. Ya Sama aja. bedanya adalah reseller itu tidak pernah melakukan promosi lewat Instagram atau copywriting dan konten loh. Nah, kalau Anda bisa punya konten Instagram, Facebook gitu yang bagus ya, dan bisa memberikan informasi tidak hanya melulu mengenai harga ya, itu Anda bisa stand out from the crowd gitu. Tetapi sebetulnya negatifnya adalah berarti yang dikenal brand-nya ya, Bayu ya. Karena kan kita ambil dari brand lain. Enggak dong. Bisa juga dong kalau misalkan kita bilang belinya hanya di toko kami. Pastikan Anda di toko kami mendapatkan informasi yang lengkap dengan layanan servis purna jual yang kompeten kayak gitu-gitu loh. Jadi Kata-kata ada beda. kayak gitu. Jadi nggak perlu takut sama brand yang gede gitu. Ya, gitu. Oke. Ini kita coba masuk ke yang ini tuh dulu atau gimana ya? Kita masuk dulu ke kali, Mbak. personal branding aja ya, Mbak ya? Iya, boleh deh dari saya aja deh biar. Oh, boleh. Ya, Mungkin nanti kalau ada yang belum terjawab kita bisa WA-kan kali, Mbak ya, jawabannya misalkan ke orangnya atau gimana gitu. Boleh banget itu. Kalau nggak sempat ya. Iya, Nanti aku boleh. cantumkan kembali untuk kontaknya dari Mbak Ayu. Baik. Ya, oke. Oke, nah tadi melanjutkan proses copywriting itu, jadi sebenarnya kenapa sih perlu di konten kita itu nggak hanya melulu cuman produk, makanan, sama harga. Itu karena kita mau menciptakan yang namanya personal branding. Nah, personal branding itu kayak apa sih? Jadi kita ingin dilihat sama orang tuh seperti apa. Tentunya ini nggak dibangun overnight, nggak dibangun satu malam, tapi berkesinambungan gitu. Nah, makanya kita harus bisa stand out dan relevan dengan perkembangan customer kita, dengan misalkan kita nih tentang kita di karir gitu ya. Bagaimana kita supaya tetap relevan di karir kita sehingga kita tuh bisa tetap dipakai. Kalau ada promosi jabatan kita diperhitungkan gitu ya. Atau buat teman-teman yang mau ngelamar kerja gitu ya, itu harus yang punya namanya personal branding. Bener banget. Ya, bahkan kalau kita kayak mau jadi mantunya seseorang lah, misalkan nih teman-teman kita kayak Bro Elvin ini kan belum menikah. Nah, mau jadi mantunya salah seorang pejabat apa gitu ya, harus punya personal branding juga. Oh, maunya dikenal sebagai apa? Saya maunya dikenal sebagai Elvin yang sukses, tapi tetap humble. Amin. Saya punya banyak teman, saya juga Amin. sosial gitu ya. Terus saya juga bisa diandalkan gitu. Nah, itu sebaiknya kalau kita pengen punya personal branding yang kuat, kita harus tentukan objektif kita. Kita ingin dilihat seperti apa sih sama orang gitu. Nah, personal branding itu sendiri adalah kesan yang berkaitan dengan nilai keahlian, perilaku, prestasi yang dibangun oleh seseorang baik secara sengaja atau disebut natural personal branding atau tidak sengaja atau created personal branding dengan tujuan untuk menampilkan citra dirinya. Nah, personal branding itu contohnya kayak gimana? Nih, what do you think about Agnes Monica? Kalau kalian lihat personal branding dia apa? Dia itu udah pasti penyanyi yang talented banget. Terus udah kayak gitu dia Go internasional.
Terus dia juga punya pendirian yang kuat juga. Terus image dia selama ini bagus, nggak pernah yang aneh-aneh lah ya, gitu. Nah, itu yang terkait dengan si Agnes Monica. Nah, personal brand ini berperan penting dalam keberlangsungan dan kesuksesan karir seseorang dan juga bisnis kita. Bisnis kita itu tadi kayak konten-konten yang kita buat, copywriting yang kita buat, istilahnya jejak kita di sosial media. Sosial media itu adalah dunia maya sama kayak dunia nyata yang kita buat waktu kita di dalam dunia nyata itu kita mau menampilkan kesan apa sehingga orang waktu ngelihat saya tuh orang apa yang menjadi top of mind dia terhadap saya gitu. Sama juga waktu orang ngelihat toko kita di Instagram tuh atau di Facebook atau di Shopee atau di Tokopedia tuh saya tuh trusted seller atau star seller gitu. Itu dibangunnya dari apa? Ya, dibangunnya dari ini. Ada 2 komponen untuk membuat personal brand. Yang pertama komponen utama itu ada value, skill, sama behavior. Value itu adalah nilai yang tertanam dari personality orang tersebut yang dia bawa dari lahir sampai dia usia saat ini. Value apa yang tertanam dalam diri dia? Apakah dia orangnya istilahnya value-nya tuh dia menghargai integriti gitu ya, atau dia tuh orangnya tuh eh, agamawi gitu ya. Karena value itu berkaitan dengan prinsip-prinsip yang dipakai dalam hidup, mempengaruhi cara dia berpikir, merasakan gitu ya. Nah, terus udah kayak gitu, nah seperti apa orangnya, integritinya seperti apa, jadi value yang dibawa tuh apa. Terus skill. Nah, skill-nya itu apa yang ditawarkan kalau kita di karir gitu ya, kita tuh punya skill apa? Oke, kalau Bro Elvin tuh jagonya tuh jualan dia, menganalisa bagaimana promo segini kita gain-nya berapa gitu kan. Terus kemudian bisnis plan-nya kayak gimana, untuk penetrasi produk kayak apa gitu. Itu skill yang dipunyai oleh orang. Misalkan saya di brand. Oh, saya skill-nya adalah saya bisa mengetahui insight consumer saya tuh kayak apa. Terus kemudian saya bisa menciptakan komunikasi yang berbeda di setiap target market gitu. Terus behavior-nya bagaimana bertindak setiap hari-hari. Hari-harinya gimana? Dia walk the talk nggak sih? Gitu loh. Dia orangnya gimana, ramah nggak gitu. Jadi lebih ke arah karakteristik dia secara internal dia. Terus Oke. kemudian komponen tambahan. Komponen tambahan tuh seperti total look-nya dia kayak apa? Apakah dia bajunya, gayanya, sleek gitu ya, kayak si misalkan kalau kayak Atta Halilintar lah, itu kan Hmm. total look dia kan gayanya kan, rambutnya kayak rambutnya warna Funky lah ya, funky funky gitu, ya, warna-warni. warna-warni, terus dia unik nggak sih yang tuh, "Weh weh weh," gimana? Terus otentik nggak? Otentik nggak? Jadi artinya cuman dia doang yang punya. Nah, itu menjadi komponen utama dan komponen tambahan sehingga orang tersebut mempunyai achievement, strength, dan goal sehingga dia akan mencapai image yang dia ingin ciptakan gitu. Jadi personal branding itu adalah segala sesuatu yang bisa kita ciptakan gitu loh. Bisa kita ciptakan itu bisa kita atur sendiri ataupun natural. Contohnya tadi saya bilang yang natural itu adalah misalkan ada seseorang natural itu adalah orang yang memang secara natural dia itu personal branding-nya tuh kayak Mother Teresa gitu. Personal branding-nya dia memang mencintai, welas asih, terus kemudian dia tidak mendukung adanya aborsi, lesbian, kayak gitu-gitu. Nah, dia itu personal branding-nya tuh dibentuk dengan makanya Mother Teresa tuh identik dengan kasih gitu. Itu emang udah dibawa dari dia lahir sampai dia sampai dia sudah tidak ada gitu. Sehingga orang waktu pun dia sudah meninggal, personal branding dia apa sih yang Anda ingat dari Mother Teresa? Oh, saya belajar tentang kasih. Saya lihat kasih. Nah, sekarang kalau Lady Gaga. Lady Gaga itu adalah created personal branding namanya. Dia tampil untuk meng-grab attention orang-orang gitu ya, karena dia produknya bukan barang ya, dia produknya orang tapi bisa dikatakan barang. Jadi dia bikin yang heboh, yang stand out from the crowd. Misalkan gaya bajunya juga kayak sapi gitu ya, yang rambutnya juga, wah pokoknya beda banget lah gitu.
tapi dia berhasil menarik itu karena personal branding itu diciptakan banget sebagai orang yang nyeleneh, rebellious gitu ya. Terus orangnya tuh nyentrik gitu. Itu diciptakan tuh. Itu adalah teknik marketing juga diciptakan supaya orang lihat, wah gile ini orang beda banget ya sama penyanyi-penyanyi yang lain gitu kan. Nah, itu personal branding yang diciptakan. Tapi sayangnya kalau personal branding-nya itu di-create gitu ya, artinya dia tidak secara sesungguhnya dia punya seperti itu tuh nggak akan bertahan lama. Karena dia tidak begitu sebenarnya gitu. Jadi itu tidak akan menciptakan sebuah long lasting image gitu buat dia sehingga waktu nanti saat dia nggak bisa melakukan itu, orang akan kayak, oh kok ternyata dia kayak gitu ya gitu. Karena itu sebenarnya dibuat-buat. Nah, itulah yang disebut makanya personal branding itu sangat penting buat kita di karir, di penjualan kita, supaya orang tuh melihat dari komponen utama kita dan komponen tambahan kita tuh punya sesuatu yang ditampilkan gitu. Jadi saya ingat waktu dulu saya pernah belajar dari Stephen Covey ya. Stephen Covey itu mengatakan begin from the end of your mind gitu kan. Jadi kamu itu mau jadi apa? Proyeksikan kamu waktu ulang tahun kamu umur 80, kalau seandainya Tuhan kasih kamu umur 80, di ulang tahun 80 kamu ingin dikatakan oleh apa sama anak cucu kamu? Let's say misalkan, oh Oma Ayu tuh anak orangnya cerewet banget ya, tapi dia selalu bisa menghadirkan suasana yang menyenangkan. Kalau saya datang ke rumah Oma gitu kan. Kalau nggak ada Oma rasanya hilang banget gitu kan. Terus Oma tuh juga jago banget ngajarin anak-anak atau cucu-cucu gitu ya. Ngajarin misalnya public speaking gitu. Wah kalau nggak ada Oma rasanya sepi banget deh pertemuan keluarga kita gitu. Itu personal brand personal image yang ini diciptakan. Itu kalau untuk keluarga ya. Tapi Oma jago banget balet misalkan gitu ya. iya, betul banget. Nah, misalkan kayak kalau kita sendiri di karir gitu ya, kalau teman-teman ini enggak misalkan di karir nih, teman-teman mau dikenal sebagai orang yang kayak gimana? Apakah teman-teman mau dikatakan orang yang apa namanya? Kalau kita ngomongin karir, pasti kan dia pengennya tuh orang yang berkarir tuh apa sih? Oh, pengennya smart gitu ya, smart, terus rapi, bisa terpercaya. Nah, kalau kita pengen dinilai seperti itu ya, tampilkan yang seperti itu gitu, tapi jangan mengurangi yang namanya pribadi kita gitu. Nah, ini contoh-contoh caranya. Langkah untuk membangun personal branding. Pertama, tulis poin-poin plus yang teman-teman miliki. Poin plusnya apa? Oh, misalkan saya tuh suka analisa, saya suka berhitung gitu ya. Terus teman-teman tanya teman-teman apa sih poin plus yang teman-teman rasain tentang saya? Terus apa sih yang Anda inginkan sebenarnya untuk ke depannya? Mau yang kayak gimana lagi gitu ya. Nah, ada kan gap-gap antara yang Anda expect dengan apa yang orang terima. Nah, itu Anda jadikan sebagai improvement supaya diri Anda itu sesuai dengan apa yang Anda ingin gambarkan tentang diri Anda tuh nanti. Gitu. Jadi Anda pengen dilihat kayak gimana? Gitu. Anda pengen dilihat kayak gimana? Itu ditarik mundur gitu. Sama seperti tadi konten, isinya adalah gambar sama copywriting dan dibangun secara terus-menerus. Kadang ada campaign, kadang ada edukasi. Sehingga waktu orang ngelihat wah ini kayaknya toko ini kompeten ya, reliable ya, tokonya terpercaya ya, trusted. Sehingga akan terjadi terus-menerus pembelian, orang akan percaya terus. Sama seperti personal branding. Apakah misalkan, apakah kalau misalkan kita diajar, kadang-kadang personal branding nih, kita lagi diajarin sama guru gitu, tapi gurunya tuh kelihatannya kok gondrong rambutnya, terus brewokan, terus merokok gitu. Apakah Anda percaya kalau dia itu misalkan guru mengajarkan kesehatan? Enggak kan? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak, betul. Jadi orang itu harus merepresentasikan apa yang dia bawa gitu loh. Betul. Jadi kalau Anda pengen nilai apa sama orang, itulah yang Iya. Anda kasih ke mereka, gitu. Itu kalau personal branding. Nah, tapi personal branding ini nggak cukup nih sampai di sini ya, Mas Dika ya. Betul. Terkadang personal branding itu diperlukan untuk kita pada saat membangun jualan juga ya Mbak Ayu ya. Iya, Dalam penentuan tadi tuh seperti kalau dikorelasikan dengan sebelumnya yang Mbak Ayu sampaikan dengan
konteks copywriting gitu ya Mbak Ayu ya. Iya, betul. Tadi itu konteks copywriting. Jadi kita juga yang namanya copywriting itu kita menulis di CV, bahkan itu adalah teknik copywriting loh. Kita nulis di CV, kita nulis bahkan di status Instagram kita. Misalkan kita nggak jualan, tapi kita nulis status di Facebook kita gitu. Kalau kita pengen dinilai sebagai orang yang, oh gue nggak mau nih dianggap orang yang suka marah-marah, terus orangnya kok nggak asik gitu. Saya nggak mungkin nulis status yang marah-marah gitu. Tapi kadang-kadang kan kita ngerasa, aduh gue pengen banget nyampah, tapi gue nggak mau bikin timeline Facebook gue jelek kayak gitu, nanti orang sangkainnya gue nggak ini gitu. Akhirnya jadi nggak sincere kan. Makanya apa yang ditulis di Facebook tentang status kita tuh pengennya yang gembira-gembira doang. Ya benar banget. Kita ngelihatnya kalau orang status Facebook, gila lo liburan mulu lo, gila makan-makan mulu lo gitu kan. Itu sebenarnya secara nggak langsung membangun personal branding gitu loh. Personal Betul. branding gitu. Gitu loh teman-teman. Nah, personal branding itu tadi yang menulis dengan konten dan juga copywriting gitu. Jadi itu berkaitan. Nah, untuk personal branding ini sebenarnya dimensinya masih lebih luas lagi. Masih banyak tapi kayaknya nggak cukup kalau dibicarakan malam ini gitu. Bener banget sih Mbak Ayu. Itu panjang banget. Iya, betul gitu. Jadi panjang banget. Mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mas Dika juga kalau ada yang mau bertanya lagi mungkin silahkan. Tapi kalau ada yang masih ini bisa kontak Pak Elvin. Kalau pengen personal branding atau apa namanya materi yang lain silahkan. Kita dengan senang hati akan membagikan. Gitu. Oke Mbak Ayu, ini kalau aku resume dari tadi copywriting dan personal branding, karena ini juga teman-teman banyak yang pada jualan, Yes. berarti dia itu kalau dari segi copywriting itu mereka harus menentukan target audiensnya dulu siapa gitu ya. Yes, Nah, sehabis betul. target audiensnya siapa, tentukan dulu produk yang disajikan ini masuk ke segmentasi apa, Yes, betul. seperti itu. Betul. Dan nanti untuk copywriting itu dikemas secara personal branding-nya yang baik seperti apa, pendekatan dengan target audience tersebut seperti apa, gitu ya Mbak Ayu ya. Betul, betul banget. Sehingga nanti ditentukan, oh kayak tadi brownies. Brownies ini itu adalah brownies sehat gitu loh. Kenapa? Karena dia bebas gula, dia apa namanya, walaupun harga, contoh sekarang kayak Lemonilo. Maaf aku harus sebut brand gitu. Ya, Mie banyak banget gitu. Tapi yang dijual oleh Lemonilo apa? Mahal sedikit tapi sehat. iya, betul, betul, Nah, betul. seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Nah, tapi dia juga harus berarti copywriting-nya pun tepat gitu ya. betul, betul banget Hmm, gitu. Dan betul. jangan lupa sampaikan dengan CTA-nya tuh atau call to action-nya. Misalkan nomor telepon Iya, atau mungkin ditulis tuh kayak keterangan mungkin PO 1 sampai 2 hari misalkan kayak gitu. Itu perlu nggak Mbak Ayu kalau kita nulis PO seperti itu Mbak Ayu? Karena kan banyak nih teman-teman juga PO apa namanya misalkan IKEA staff atau IKEA apa gitu atau iya. makanan sambal apa itu perlu nggak Mbak Ayu? Iya, perlu banget gitu. Jadi jangan lupa setelah caption gitu kan, kita bawa orang lebih dalam caption, terus kemudian informasi itu penting banget kayak nomor telepon, terus ordernya setiap hari apa, PO-nya apa. Jangan sampai dia tanya-tanya lagi hanya gara-gara itu. Hmm, Meskipun orang Indonesia tuh banyak yang nanya lagi gitu. Tapi itu ya, penting banget dan pesan saya sih kan ini udah belajar tentang copywriting. yes, Sekarang kalau posting ke Facebook, WhatsApp gitu ya, jangan cuman gambar kue terus ada harganya. Kasih yang ini nih kayak saya punya contoh ya teman saya yang udah belajar copywriting nih. Kemarin dari saya juga nih, dia bisa bikin kayak gini nih. Ya, bentar ya, saya kasih. Jadi dia tuh jualan rendang ya. Jualan rendang, terus rendangnya dia itu dibikinlah apa namanya terbuat dari nih sebentar ya. Bentar. Saya mesti liatin. Eh,
contoh tuh kayak copywriting zaman dulu gini kali ya Mbak Yu ya. Gimana? Harga rasa bintang 5, harga kaki 5 gitu ya. Itu sebenarnya cukup simpel, menarik gitu ya. Cuman Mm-mm. itu udah banyak banget kan yang pakai gitu ya. Yes, Tapi bener banget. itu bagus sih menurut saya gitu. Cuman memang mikirin kata-katanya itu emang nggak cuman gampang doang gitu loh. Emang harus dipikirin kata-katanya gitu. Dan juga mungkin penamaan online shop-nya kali ya Mbak Ayu ya. Misalkan kadang tuh ada yang kayak gini, all shop mama siapa gitu, moms ini gitu, all shop Iya. dads ini gitu kali ya. Heeh. Itu dihindari mungkin ya Mbak Iya, ya. betul betul betul. Ya, maksudnya kata-katanya juga harus gimana ya, lebih menggugah lah, gitu. Ini ada teman saya ya, contohnya dia bikin status, dia bikin di Facebook gini, dia jualan rendang nih, "Siang semua, makan siang kali ini pada pakai apa nih? Kalau Mimin sih rendang khasian, dilahap pakai nasi panas, auto kenyang dan puas." Wih, dia auto kenyang tuh. Auto kenyang dan puas. Terus ada bilang, "Daripada kalian cuma ngiler ngeliatin foto-foto, nah langsung diorder bla 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 bla," gitu. Itu katanya kan simpel ya. Simple banget, simple banget. Nah, terus ada lagi gini, "Meskipun kecil, ikan teri punya manfaat yang besar untuk tubuh. Yuk simak faktanya." Nah, langsung ikan teri dapat menjaga kesehatan tulang, gigi, kuku, dan rambut, serta meningkatkan fungsi otak karena kaya akan asam lemak dan omega 3. Untuk si kecil yang belum bisa makan pedas, rendang apa namanya toko dia ya, punya teri kacang non sambal yang pastinya garing dan renyah, Moms. Nah, itu dia udah ngasih tahu tentang fakta ikan teri gitu. Terus dia jualan ikan teri gitu loh. Bagus kan? Jadi itu kayak Berarti enggak dia udah cuma ada fun fact-nya ya. betul, dia pakai fun fact-nya dulu. Menurut saya itu menjadikan lebih apa namanya? Lebih enggak hardcore tapi mengena gitu loh. Ya, Gitu ya. Benar. Mbak Ayu ini ada pertanyaan nih dari teman kita nih. Heeh. Namanya dari Pak Chandra. Kak, mohon maaf. Saya kebetulan juga sedang mencari jati diri brand saya mau ke arah konten yang seperti apa. Copywriting yang seperti apa, sementara saya ada 3 jenis konsep. Konten dan copywriting dalam satu akun Instagram. Kalau boleh saya minta dikritik dan diminta sarannya, Kak. Soalnya produk saya handcraft. Kalau berkenan boleh lihat ke Instagram. Nah, ini kebetulan aku udah open nih Instagramnya nih, Mbak. Oke, mantap juga nih ya. Ayo coba. Profesional Nah, tadi MC kita ini. ini dia. Aku udah buka nih. Kalau dilihat dari feed-nya sih aku bilang sih ini rapi feed-nya. Feed Instagramnya rapi. Oke, Bagus. Mbak Yu. Gimana Mbak Yu? Kita Tapi buka salah itu satu. Oke. Ini nih menurut saya dari segi produk ini bukan mass product ya. Iya. Karena saya lihat ini, cukup artsy gitu ya. Bener banget nih Mbak Yu. Ini artsy banget nih ya. Nah, yang bisa saya lakukan, saran saya adalah coba deh, Bapak, ini ya, apa namanya, kontak beberapa customer yang pernah membeli gitu ya. Tanya Tanya ke mereka apa yang Anda sukai dari produk saya dan apa yang Anda harapkan, produk saya apalagi gitu. Itu satu. Yang kedua, produk kompetitor, ada nggak yang beli produk kompetitor gitu. Tanya, kenapa dia membeli produk kompetitor bukan produk saya. Yang ketiga, apa orang yang awam gitu, ini sebenarnya target market-nya pasti bukan mass nih, ini pasti orang-orang yang mengerti tentang seni ya. Iya, ini art Kalau banget saya sih. lihat ini art banget ya, dan Art banget. karena saya bukan expert di bidang art, saya nggak tahu yang bagus yang mana nih sebenarnya. Kalau saya pribadi bilang ini semua bagus. Semua bagus ya, uang Semua dan bagus. ini bagus sih, dari ininya udah bagus sih menurut saya. Coba ya saya lihat di Instagram saya ya. Yang perlu saya ini, apa namanya, komen mungkin, mungkin Anda bisa tanya sama orang-orang yang memang pengguna ya. Ini ada home decor Semencraft ya. Iya, ruang dan Ruang masa. bertemu di satu titik maka akan menjadi sebuah bentuk. Wah, ini kata-katanya udah bagus sih. Dari bubuk menjadi bentuk gitu. Oke 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 oke.
Ini saya bisa dapetin nih. Ini postingnya bagus, fotonya bagus, cuman nggak ada why, kelebihannya, apa maknanya gitu. Kayak saya lihat nih Mas Dika bisa lihat Boleh. postingannya tentang abstrak pot ya di atas. Bentar, Mbak, Ini aku naik dulu. ini abstrak pot yang kedua Oke. nih. Lihat voucher-voucher kita ya kan, terus kemudian Friday, tahu nggak kenyamanan meja kerja kalian itu jadi salah satu penyemangat kerja. Nah, ini juga tidak memanfaatkan hashtag gitu ya. Nah, ini masih masih benar-benar menurut saya ini masih benar-benar product feature, belum ada benefit-nya. Ini masih banyak banget yang bisa dieksplor. Satu, pertama konten fotonya kalau menurut saya, jangan cuman gambarnya doang, tapi bagaimana setelah diaplikasikan di ruangan. Gitu, diaplikasikan di ruangan kayak gimana, terus kata-katanya juga menurut saya ini masih bisa dieksplor, kayak ini masih cuman, "Mini pot ini bikin gemes ya, kita udah buka di toko Shopee loh, banyak cashback di sana," gitu. Ya, Menurut saya sih itu masih ini banget ya, hard banget tuh. Tuh cuman multifungsi, pot bisa, candle holder bisa, organizer bisa. Satu barang banyak fungsi, oh ini masih jualan banget nih. Tapi foto udah bagus, tapi masih jualan banget. Ini belum bunyi nih, menurut saya. Ya nggak, Mas Dika? betul. Dan juga dari ruang dan masa ini untuk pemahaman penggunaan sosial medianya sudah oke nih Mbak, karena contoh di highlight-nya ini udah thumbnail depannya udah rapih nih, Iya, gitu. betul. Hanya perlu copywriting-nya saja mungkin ya Mbak Yu yang perlu dikemas ya Mbak Yu ya. Iya, betul. Mungkin saya bisa saran, copywriting-nya diperbaikin deh. Copywriting-nya mau nyasar yang mana, mau nyasar yang fungsinya, atau mau dibikin kayak, apa namanya tadi, tips gitu. Tips bagaimana menyegarkan pandangan di rumah yang sempit gitu loh, Hmm. dengan menggunakan ini, dengan menggunakan, home decor ini, gitu. Mungkin sederhananya seakan-akan mengajak semua pembeli jadi sadar dulu apa masalah yang dia miliki, lalu dengan home decor itu bisa menyelesaikan apa. Ya, Benar tadi nggak, Mbak? makanya saya bilang kan sebenarnya kayak begini itu, kalau kayak gini kan insight orang tuh ada pajangan ya. Iya Ini benar. pajangan sebenarnya. Tadi saya pikir ini art ya, tapi ini sebenarnya enggak sih. Ini sebenarnya adalah pajangan. Pajangan ini bagaimana bisa menghiasi rumah orang supaya orang tuh lebih nyaman gitu loh. Ini Dan beberapa tempatnya pun bisa seperti taruh pasta gigi, sikat gigi gitu ya tadi. Itu betul. pasta Nah, kalau giginya mesti dirubah tuh, Mbak, kayaknya ya. Jadi Darlie ya. Wah itu terlalu hard selling itu. Oh, jangan close up itu saya close up ya. Dan mungkin Tapi catnya itu harus diganti sama cat deluxe mungkin atau gimana? Masalah ya? Mbak, nah, tapi kalau kayak menurut saya seperti misalkan mungkin kan menggunakan semen bisa tahan 3 tahun atau selama-lamanya, misalkan itu boleh disebutkan sebagai kelebihan nggak sih, Mbak? Mungkin kalau banding menurut saya pakai untuk besi atau apa gitu, misalkan. untuk pajangan itu nggak akan berpengaruh, nggak relevan sih. Kalau Meskipun oke, karena kecuali tidak. kalau itu untuk bahan bangunan, itu penting. Itu Oh, artinya penting, tapi ini kan pajangan. Pajangan itu apa fungsinya? Benefitnya buat orang apa? Dia sebagai pemanis gitu kan, dia sebagai memperias suasana gitu. Jadi menurut saya ini gambarnya itu menurut saya harus juga diperbaiki dengan cara pengaplikasiannya nanti di pada rumah rumahnya gimana? apa gitu. Terus benefitnya apa kepada orang tersebut gitu. Kalau ini sih menurut saya, tanpa mengurangi rasa hormat, ini masih seperti produk katalog, belum ada Hmm, engagement-nya, gitu. Kita posting itu harus ada engagement-nya, Betul. sehingga orang bisa kayak lagi berkomunikasi gitu dengan kita, sehingga menciptakan call to action, menciptakan tadi yang Dika bilang, begitu dia lihat, dia ada kemauan untuk bertanya lagi, gitu. Kenapanya, tapi harus dilihat dulu kebutuhan orang tuh terhadap kayak gini tuh apa, gitu. Kalau konsep dasar ilmu komunikasi itu kayak tadi ya Mbak Yu AIDA ya. Iya, Attention, interest, desire, dan action. action. Mhm. Nah ini makanya. Nah ini kayak kayak misalkan ada postingan ART, art. Terkadang nggak semua barang mulus itu bagus. Oke, itu pesan yang mau disampaikan.
Tapi mungkin copywriter-nya bisa bilang, nggak being not okay, it's okay loh sometimes gitu kan. Karena di hidup ini nggak semua itu harus sesuai dengan apa yang kamu inginkan gitu kan. Untuk itu Ruang dan Masa membuat sebuah karya seni yaitu new improvement berbentuk ini. Sesuaikan dengan hati kamu apa-apa gitu. Itu akan lebih bagus. Itu lebih mengena gitu loh. Oke. Oke gitu ya. Ini udah jam Oke. 21.02. Mungkin kalau saya boleh nambahin satu hal, Bayu, jadi pengen memperkuat yang personal Sampai jam branding. 24 boleh. Untuk yang personal branding, nggak tahu Mbak Ayu setuju apa enggak, tapi pengalaman saya berbisnis cukup lama, banyak ketemu orang. Basically ketika saya invest waktu saya invest uang perusahaan saya misalkan, saya akan benar-benar milih berdasarkan karakternya Mbak ya, berdasarkan personal branding tadi. Jadi terkadang punya produk bagus, tetapi mungkin saya tahu misalkan yang punya siapa, personal brandingnya buruk, saya nggak bakal mau invest tuh. Betul. Benar nggak Mbak? Jadi Itu namanya artinya kalau kamu udah bisa langsung bilang personality-nya buruk segala macam, so dia gagal mempresentasikan tentang image dirinya sehingga orang nggak percaya. Gitu. Benar. Meskipun Awalnya sih bagus, justru awalnya bagus, tapi in the time being ya ketahuan ada masalah, ada apa ya. Jadi susah kita mau membeli produknya, percaya apa yang dia tulis gitu. Iya. Contohnya aja nggak usah jauh-jauh ya. Kenapa Luna Maya setelah ada kasus skandalnya dia dengan dulu, dia tidak pernah dipakai lagi oleh bintang atau perusahaan sekelas Unilever. Ya, Karena dia udah nggak bisa mencerminkan citra Unilever yang image-nya tuh bagus. Bagus dalam arti ini wanita baik-baik gitu ya. Terus berkelas gitu. Saat ini karena dia sudah mencemarkan, dia dulu diangkat karena begitu bagusnya, sophisticated-nya wanita-wanita yang bisa menjadi bintang iklan lux gitu ya. Lux, ya. Sekali dia break the image gitu, dia nggak akan dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang seperti itu gitu. Itu nggak bisa terulang karena jati diri atau personifikasi diri kita itu terkait banget dengan brand. Apalagi kalau kita sebagai brand gitu ya, pengen produk kita diasosiasikan dengan orang. Orang itu harus bisa mencerminkan citra diri perusahaan yang ingin dibawa gitu. Gitu sih. Setuju. Nah, itu makanya personal branding itu penting sekali, baik di perusahaan ataupun kita secara pribadi. Kalau kita mau personal branding kita, misalkan orangnya tuh adalah bukan religius ya, artinya misalkan ya kalau komunitas kita anak Tuhan gitu ya, kita bisa sih jatuh dalam dosa, tapi maksudnya jangan sampai itu kayak mendukakan sekali gitu ya, ya sama kayak itulah akhirnya image-nya jadi rusak gitu loh. Jadi itu namanya nggak walk the talk sebenarnya. Kita bawa message ke orang, tapi kita sendiri nggak kayak gitu loh. Kan mengingkari gitu loh. Gitu, nggak walk the talk gitu. Oke. Clear. Oke, gitu aja ya teman-teman semuanya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan stay-nya bisa sampai malam hari ini. Menurut saya ini salah satu hal yang cukup kita perlu apresiasi. 2 jam loh. Berasa ya 2 jam ya? Nggak berasa loh. Saya berasa sih yang ngomong terus. Oh gitu ya? Oke. Nah, oke. Bapak Ibu, ini adalah profil dari Mbak Ayu. Iya. Dan untuk pertanyaan lebih lanjut setelah acara ini bisa menghubungi WA atau kontak yang ada di slide berikut. Iya, oke. Terima kasih Mas Dika, Mas Elvin ya, teman-teman. Sama-sama Mbak Ayu. Semoga memberkati ya dengan sesi-sesi berikutnya akan banyak lagi narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Kayaknya nanti bulan depan bakal ada teman kita ya, Vin dari Singapura ya. 2 bulan lagi dia. Ya, yang pakar di bidang finance gitu. Wah, penting tuh. Ya, gitu teman-teman. Oke. Nah, ini aku ada ini sedikit, ada iklan sedikit ya dari Mas Elvin. Oke. Nah, silahkan Mas, aku share screen dulu. Sure, boleh. Oke, Mas, ini ya. Oke, yang ini dulu ya. Oke, jadi teman-teman semua, jika teman-teman semua, ini kebetulan kita ada satu komunitas, salah satu gerakan kita yang bergerak di sisi rohani,
Tetapi memang mohon maaf kami masih baru dapat melayaninya dari sisi Kristiani gitu. Jadi kalau ada teman-teman anak muda yang mencari satu komunitas bertumbuh bersama dari sisi rohani, kami sangat terbuka dan boleh sekali untuk join sama kita ya. Mungkin segitu aja, kalau butuh detail nanti bisa info ke saya gitu. Next, Mas. Oke. Nah, karena ini yang penting nih. Nah, jadi ini dia salah satu yang kita lakukan di sini bersama-sama, kita dapat sharing informasi dari Mbak Ayu, dan sebetulnya di luar sana meskipun kita berjuang dengan usaha kita, bahkan di luar sana ada anak-anak yang sampai sulit untuk sekolah gitu. Jadi ini juga adalah salah satu yayasan yang kita bekerja sama gitu ya. Jadi nanti jika ada teman-teman yang berkenan, dan beberapa dari yang ikut acara ini sudah mendonasikan kepada yayasan tersebut. Nah, ini gerakannya adalah untuk anak-anak untuk bisa sekolah ataupun kuliah gitu. Jadi yayasan ini uang yang ditransferkan langsung ke yayasan tersebut, bukan ke kami. Kami hanya saluran saja sebetulnya. Jika ada yang berkenan, jika ada yang tergerak, boleh kembali nanti kontak saya atau ke siapapun yang undang rekan-rekan semua ke acara ini gitu. Atau mungkin bisa langsung transfer ya, Pak ya. Ya, benar. Itu sudah ada sih nomornya, cuma mungkin tidak terlalu jelas gitu. Kalau butuh apapun, boleh info ke kami gitu. Next. Oke. Nah, ini yang ketiga nih, pengumuman ketiga. Jadi hari ini kita sudah banyak mendapat informasi mengenai branding, marketing, copywriting, personal branding. Nah, di bulan yang depan kita akan bicara mengenai mastering our money. Jadi bagaimana caranya kita mengolah uang kita dengan baik. Nah, ini akan dibawa oleh teman saya, salah satu kenalan saya, dia namanya Erison Chai. Singkat cerita saja, intinya dia adalah seorang yang ya bisa digolongkan teramat sangat berhasil ya dari sisi finansial. Karena memang juga kalau kita mau bicara income, nah kebetulan teman saya income-nya sudah triple digit, and dia sangat-sangat humble dan mau berbagi dengan kita. Jadi kita akan dapat banyak belajar, ya, terutama bagaimana caranya untuk bisa mengolah uang dengan benar, karena penghasilan besar pun bisa jadi berbahaya tanpa pengolahan yang benar gitu. Setuju. Saya mengundang lagi siapapun ya yang tertarik untuk ikut, boleh sekali untuk join. Boleh ajak siapapun karena kita terbuka untuk siapapun, seperti itu. Tidak akan dipungut biaya, tetapi memang kalau tergerak ya kita donasi. Itu aja sih gerakan kita sebetulnya. Jadi 3 pengumuman tadi, yang pertama bagi rekan-rekan Kristiani yang ingin mengikut Komsel atau satu komunitas, silakan. Yang kedua tentang donasi, yang ketiga adalah bulan depan kita bicara tentang financial. 2 bulan lagi kita akan bicara tentang how to solve the problem with design thinking. Jadi ini teman saya dari Singapura, temannya Mbak Ayu juga yang akan membawakan. Jadi banyak sekali pembicara luar biasa yang akan ikut serta. Mungkin itu saja Pak Mas Andika. Oke. Oke. Baik semua.